Kita lanjut bahas di Shinji episode chapter 51. Gak usah cacicot banyak baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Yuichi yang saat ini pergi meninggalkan kakek Gulong pun kaget karena mendengar sebuah ledakan besar di tempat kakek Gulong itu. Dia merasa bahwa Raja Agung adalah orang yang sangat kuat. Namun Yuichi selalu berpikir bahwa kakek naga Gulong adalah yang terkuat di dunia ini. Namun untuk saat ini, keadaan kakek Gulong yang sakit-sakitan tidak memungkinkan dirinya untuk melawan Raja Agung. Ledakan di tempat kakek Gulong pun benar-benar membuat tempat itu hancur lebur. Dan pada saat ini, sang kakek sendiri sudah menggunakan mode tubuh naganya. Dia benar-benar menjadi sosok naga kuno yang legendaris, dengan tubuh naga yang sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan para naga generasi saat ini. Kakek Gulong pun membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak menggigit Raja Agung. Namun hal itu dengan mudah dihindari oleh sang raja. Sambil menghindar, Raja Agung pun mengatakan, "Hanya itu saja Gulong, ayo lawanlah aku sekuat tenagamu." Kakek Gulong pun terus menyerang namun tetap tidak bisa menangkap Raja Agung. Kakek Gulong kemudian mengeluarkan semburan es miliknya. Hal itu membuat sang Raja Agung terlempar dan tubuhnya seketika membeku menjadi es. Namun sang raja mengatakan bahwa itu hanyalah trik lama yang tidak akan berpengaruh banyak terhadap kekuatan Raja Agung saat ini. Dengan cepat Raja Agung mengangkat tangannya dan mengeluarkan petir merah yang dia genggam. Dan tidak lama kemudian petir merah itu pun berubah menjadi senjata tombak yang diberi nama tombak darah. Raja Agung pun berteriak dengan keras, "Gulong, lihatlah bagaimana aku menghancurkanmu saat ini." Dengan cepat Raja Agung melemparkan tombak darah miliknya dan tombak itu pun melesat dengan kecepatan yang luar biasa kemudian menuju kepala kakek naga Gulong, yang pada akhirnya tombak darah berhasil menembus kepala naga milik sang kakek. Kakek Gulong pun kali ini terluka cukup parah akibat serangan itu. Raja Agung yang melihat hal ini pun berkata, "Gulong, bagaimana rasanya? Ini adalah tombak darah pembalasan yang sudah aku kembangkan dan sengaja aku persiapkan untuk menghancurkan tubuh nagamu itu. Karena sisik naga abadi milikmu tidak bisa ditembus dengan senjata apapun. Dan untuk pertempuran hari ini, aku telah mempersiapkan diri selama 10.000 tahun. Raja Agung kemudian mengangkat tangan dan dia menyilangkannya. Sebuah energi hitam pekat pun muncul yang pada akhirnya berubah menjadi banyak tombak darah. Raja Agung pun dengan cepat menusukkan tombak darah itu pada tubuh kakek Gulong. Dan tombak itu benar-benar menancap pada tubuh naga tanpa kesulitan sedikit pun. Hal ini membuat naga Gulong mengaum dengan keras dan bahkan dia sampai mengeluarkan darah dari mulutnya akibat serangan Raja Agung tersebut. Kakek Gulong pun kini terjatuh dari udara dan terlihat tidak berdaya. Bahkan sebagian sisik naga abadi di tubuhnya juga berhamburan. Para naga di dunia yang melihat live streaming pertempuran antara naga Gulong dengan Raja Agung pun merasa bahwa naga Gulong moyang mereka telah dikalahkan. Bahkan para naga merasa bahwa kakek Gulong bukan lawan dari Raja Agung dan ini benar-benar membuat mereka terpukul. Yuichi yang melihat kakek naga Gulong dikalahkan pun saat ini memperlihatkan wajah yang tidak percaya bercampur dengan panik. Sang Raja Agung ternyata tidak mau berhenti sampai di situ. Dia akan melancarkan serangan lanjutan karena dia sudah sangat dendam pada kakek Gulong. Raja Agung pun kali ini kembali berteriak bahwa dirinya akan mengembalikan penghinaan yang telah dilakukan oleh kakek Gulong ribuan tahun yang lalu. Cerita kemudian flashback pada zaman kekacauan, di mana pada saat itu dunia ini baru saja terbentuk dan belum ada makhluk hidup satupun. Suasana kacau terus memenuhi ruang antara langit dan bumi, yang pada akhirnya kekacauan itu terus berputar, yang kemudian mengembun dan unsur-unsur serupa mengendap secara bersamaan, yang pada akhirnya terbentuklah sebuah makhluk. Dari api kekacauan muncullah 3 sosok yang kemudian ketiganya memiliki nama Yuanzi Tianxun, Taisang Lojun, dan juga Lingbao Tianxun. Mereka bertiga adalah nenek moyang dari para dewa, yang kemudian dikenal dengan nama 3 dewa kuno. Mereka benar-benar lahir dari suasana kacau di dunia ini. Mereka juga tidak dibatasi dengan aturan dunia. Selain itu umur mereka juga sangat panjang, yang kemudian disebut juga sebagai makhluk yang abadi. Tetapi makhluk abadi di dunia ini bukan hanya mereka bertiga saja, karena sebelum kemunculan 3 dewa kuno telah lahir makhluk abadi yang waktunya tidak berselisih lama dengan mereka. Akibatnya dunia ini suasana kekacauan terus muncul satu persatu dan memiliki niat yang lebih kuat, termasuk untuk menjadi penguasa dunia ini dan memiliki kehendak pada pribadi mereka masing-masing. Makhluk abadi selain 3 dewa kuno itu menyebut dirinya sang penguasa, dan dia dipanggil dengan nama Raja Agung. Dia memiliki tunggangan burung Garuda raksasa kuno, dan di zaman kekacauan itu segala sesuatu di dunia belum teratur,
siapapun yang memiliki kekuatan berhak mendominasi antara makhluk abadi yang lain, dan mereka yang menjadi penguasa akan dapat menentukan arah masa depan dari dunia ini. Yang pada akhirnya Raja Agung yang datang bersama dengan moyang dari para Garuda raksasa kuno pun menemui 3 dewa kuno, dan dia menantangnya untuk bertarung supaya Raja Agung bisa menentukan siapa yang berhak menjadi pimpinan dunia ini. Perang besar yang panjang pun akhirnya terjadi. Mereka sesama makhluk abadi terus membakar satu sama lain, yang menyebabkan dunia ini berkobar karena dipenuhi oleh api peperangan mereka. Kemanapun mereka pergi akan selalu mengubah dunia ini menjadi lautan api. Dan hal itu tidak pernah padam selama ribuan tahun. Raja Agung bersama dengan burung Garuda raksasa memiliki kombinasi yang luar biasa kuatnya. Burung Garuda raksasa memiliki kekuatan penghancur yang besar. Mereka terus menekan 3 dewa kuno. Namun karena tekanan itu juga, 3 dewa kuno secara bertahap juga semakin kuat. Dan mereka terus berjuang untuk tidak menjadi yang kalah. Yuan Shi Tianxun pun merasa bahwa serangan para Garuda raksasa itu cukup menarik. Dan Ling Bao Tianxun juga berkata bahwa menghancurkan 3 dewa kuno akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena mereka semakin kuat. Namun Raja Kebajikan masih memiliki keinginan agar pertempuran ini berakhir dan lebih baik mereka hidup berdampingan secara damai saja. Namun ego masing-masing membuat sebuah perdamaian itu menjadi mustahil. Mereka terus saja menghabiskan sumber daya di dunia ini. Karena siapapun yang akan menjadi pemenangnya, maka mereka akan bisa melanjutkan kehidupan yang sempurna dan membangun kerajaan mereka sendiri. Pada akhirnya Raja Agung berteriak pada dewa kuno, jika dunia ini dipimpin oleh dewa kuno, maka dunia ini hanya akan menjadi sampah. Karena Raja Agung merasa dirinya adalah orang yang paling tepat untuk memimpin dunia dan menjadikan dunia ini tertib. Dan itulah merupakan alasan Raja Agung dilahirkan ke dunia ini. Karena energi kekacauan telah memilihnya untuk membangun dunia. Dan dialah satu-satunya yang berhak atas posisi pemimpin dunia. Namun tiba-tiba saja makhluk abadi yang lain pun muncul dan berteriak, "Omong kosong." Hal ini membuat Raja Agung dan 3 dewa kuno kaget dengan siapa yang telah datang. Dan tiba-tiba saja seekor naga emas raksasa pun muncul yang langsung menerkam burung Garuda raksasa kuno. Di hadapan naga emas, burung Garuda raksasa kuno itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuh mereka dicabik-cabik menjadi banyak bagian dan dimakan oleh naga emas itu. Yang kemudian sang naga emas berubah ke wujud manusia naga yang memegang pedang besar bertuliskan huruf raja di pedang itu. Yang kemudian dia dikenal dengan nama Naga Gulong, sang moyang bangsa naga. Tepat ketika Raja Agung berpikir bahwa dirinya sudah menang, Naga Gulong itu pun muncul dan menghancurkan segalanya. Naga Gulong pun kemudian bergabung dalam peperangan. Dia membantai banyak burung Garuda raksasa kuno dengan kekuatannya sendiri. Karena kekuatan Naga Gulong itu sangat luar biasa kuatnya. Hal itu dikarenakan posisi kelahiran makhluk abadi di dunia ini dimulai dengan Naga Gulong, kemudian Raja Agung, barulah 3 dewa kuno, dan yang terakhir adalah Garuda raksasa kuno. Dengan kematian para Garuda raksasa kuno itu membuat 3 dewa kuno memiliki kesempatan besar untuk mengalahkan Raja Agung. Namun pada akhirnya hal itu tidak mereka lakukan, karena Raja Agung saat ini sudah dikalahkan oleh Naga Gulong. Raja Agung pun merasa geram dan menyebut Naga Gulong sebagai hewan yang tidak tahu malu. Karena dia dengan sembarangan menyerang Raja Agung dan membantai para Garuda kuno. Namun Naga Gulong tidak peduli dengan hal itu. Raja Agung kemudian mengatakan, karena ulah dari Naga Gulong ini sama saja dia merusak masa depan dunia. Karena menurut Raja Agung, dunia ini akan menjadi indah ketika dipimpin oleh dirinya. Namun semua ini telah hancur karena kesombongan dan ketidaktahuan dari Naga Gulong itu. Naga Gulong pun muak dengan ambisi dari Raja Agung, dan dia merasa bahwa Raja Agung ini adalah orang yang tidak penting. Yang kemudian Naga Gulong pun mengangkat pedang Raja Naga dan dia menebas kepala Raja Agung. Kepala itu pun pada akhirnya jatuh ke dalam jurang yang ada di bawahnya. Pertempuran selama ribuan tahun pun berakhir dengan terbunuhnya sang Raja Agung di tangan Naga Gulong. Dan kini Naga Gulong menyerahkan urusan dunia ini pada 3 dewa kuno. Saat itu juga eranya para dewa pun dimulai. 3 dewa kuno pada saat itu bertanya pada Naga Gulong, apakah dia ingin mengatur dunia ini bersama dengan mereka bertiga. Naga Gulong pun menjawabnya tidak, karena dia lebih memilih hidup bebas sesuai dengan keinginannya sendiri daripada mengurusi dunia ini. Naga Gulong pun tidak mau diganggu dengan banyak masalah di dunia. Ling Bao Tianxun kemudian bertanya, apakah dia serius? Dan Yuan Shi Tianxun bertanya juga, atau hanya bercanda? Namun Taisang Lojun juga bertanya, kenapa Naga Gulong mau bergabung dalam pertempuran melawan Raja Agung?
jika nyatanya dia tidak ingin menjadi seorang pemimpin. Dan apa keuntungan yang dia dapatkan? Naga Gulang pun menjawabnya bahwa dia tidak suka dengan sifat Raja Agung yang merasa hebat dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang berkuasa. Karena menurut Naga Gulang, dunia ini sangat besar dan bukan hanya dia satu-satunya makhluk abadi yang tercipta. Semuanya berhak untuk mendapatkan kebebasan karena itu adalah yang terbaik. Semua yang dipikirkan oleh Raja Agung adalah sesuatu yang sangat kaku yang bisa membatasi kebebasan itu sendiri. Hal itu sangat tidak nyaman di pikiran Naga Gulang. Jadinya Naga Gulang itu memotong saja kepala dari Raja Agung itu. Dan keinginan Naga Gulang saat ini hanyalah untuk menjelajah dunia yang kacau ini. Naga Gulang pun kemudian berkata pada 3 dewa kuno bahwa tidak lama lagi akan banyak naga yang datang ke dunia ini. Klan naga akan tumbuh menjadi besar dan kuat. Dan pada saat itu, Naga Gulang akan memiliki banyak keturunan. Itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi Naga Gulang. Tidak lama kemudian Naga Gulang pun berubah kembali menjadi naga emas dan dia langsung pergi. Sambil meninggalkan tempat itu, Naga Gulang pun mengucapkan selamat tinggal pada 3 dewa kuno. Dan dia berjanji bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Namun untuk saat ini, dewa kuno disuruh untuk fokus mengurus dunia. Kematian dari Raja Agung membuat mimpi-mimpi sang raja itu menjadi gagal total. Namun ceritanya tidak berhenti sampai di situ dan terus berlanjut. Kepala sang Raja Agung yang terjatuh ke dalam jurang pun masih memiliki kesadaran. Kepala itu pun terus turun entah kemana dan langsung terkikis oleh api yang hitam. Tubuh abadinya lama-kelamaan menjadi mati, namun jiwanya masih tetap abadi dan sampai di suatu tempat yang dinamakan Alam Baka. Di Alam Baka pun jiwa dari Raja Agung terus turun yang pada akhirnya sampai di tempat yang paling dalam dan juga berbahaya, di mana tempat itu dinamakan Jurang Alam Baka. Di sana jiwa Raja Agung membuka matanya. Dia menjadi orang pertama yang menghuni Jurang Alam Baka, sekaligus orang pertama yang mati. Raja Agung yang bertekad untuk menciptakan dunia yang sempurna malah terjatuh ke dalam Alam Baka yang paling dalam dan dia pun menderita hukuman yang sangat berat. Raja Agung pun sangat marah dan merasa bahwa ini semua tidak adil. Dunia harus memberinya alasan karena dia tidak sepantasnya berada di tempat seperti ini hanya karena ambisi untuk menciptakan dunia yang menurutnya sempurna. Dan sejak saat itu juga, Raja Agung memiliki dendam yang mendalam pada kakek Naga Gulang. Dia pun berniat untuk membalas dendam suatu hari nanti. Dan pada saat ini akhirnya Raja Agung memiliki kesempatan untuk balas dendam. Dia tidak peduli harus menunggu berapa puluh ribu tahun, yang pada akhirnya dia bisa kembali ke dunia untuk menghancurkan tubuh Naga Gulang menjadi banyak bagian. Raja Agung pun bersiap memberikan serangan terkuatnya untuk membunuh kakek Naga Gulang saat ini. Pukulan yang dilakukan oleh Raja Agung sangat kuat sampai-sampai menimbulkan ledakan di udara. Dan dia pun mengirim tubuh kakek Naga Gulang terjun bebas menabrak serta menghancurkan gunung yang ada di bawahnya. Ledakan di gunung itu benar-benar luar biasa dahsyatnya. Dan kini, sisik naga abadi milik kakek Naga Gulang pun berhamburan di udara. Aobing yang melihat live streaming ini pun berkata pada Aoling, bukankah Aoling pernah bertemu dengan Naga Gulang itu saat berada di langit luar awan? Dan pada saat itu Aoling mengatakan bahwa dia merasa kekuatan Naga Gulang itu sangat besar dan tidak terduga. Namun kenapa pada saat ini Naga Gulang terlihat sangat lemah dan tidak berdaya? Ataukah sang Raja Agung yang terlalu kuat untuk Naga Gulang? Aoling pun menjawabnya bahwa dia tidak tahu kenapa kakek Naga Gulang itu terlihat lemah dan sepertinya kakek Gulang tidak bisa berjuang keras untuk mengalahkan Raja Agung. Aobing lalu berkata bahwa Naga Gulang sudah terlalu tua dan dia akan segera terbunuh. Aoling kemudian berharap bahwa kakek Gulang itu bisa kabur dari langit luar awan karena dia adalah legenda dari klan naga saat ini. Dan sekarang Raja Agung berniat untuk menyebarluaskan tayangan dirinya yang akan membunuh kakek Naga Gulang itu. Niatnya sudah jelas, yaitu Raja Agung ingin para naga berhenti menghormati hal-hal yang lama, agar seluruh klan naga menyembah pada era kebangkitan di masa depan. Aobing pun bertanya, lalu apa yang akan terjadi? Dan Aoling mengatakan, dengan begitu budaya asli klan naga akan menghilang, dan itu akan sangat disayangkan. Namun Aobing malah berkata bahwa terkadang perubahan itu memang dibutuhkan. Apalagi saat ini, kepercayaan klan naga pada naga kuno itu tidak berguna sama sekali, karena kakek Naga Gulang itu tidak pernah muncul di hadapan klan naga ini. Jadi jika kakek Naga Gulang itu menghilang selamanya, hal itu pun tidak akan ada bedanya sama sekali. Di tempat pertarungan, kakek naga saat ini sudah berubah ke wujud manusianya.
Dia pun terbatuk-batuk dan tertimpa reruntuhan batu. Kakek naga Gulang pun terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun dia masih terus memprovokasi Raja Agung dengan mengatakan, apakah hanya segini kekuatan yang kamu miliki? Bahkan pukulan tangan dan kakimu terasa lembut dan tidak pantas disebut sebagai serangan untuk balas dendam. Raja Agung yang marah pun kemudian meraih tubuh kakek naga Gulong. Dia mengangkatnya dan berkata, Gulong, keinginanmu untuk bertarung sudah menghilang. Aku berpikir bahwa pertempuran kita akan menjadi sengit. Tetapi kehidupanmu yang sudah terlalu lama itu telah melemahkan nafsu bertarungmu. Hal ini sangat disayangkan, tapi bagaimanapun juga, akhir dari hidupmu sudah diputuskan. Raja Agung pun kembali memberikan pukulan keras pada tubuh kakek naga Gulong, sampai-sampai tubuh naga tua itu terlempar cukup jauh. Kakek naga kembali menabrak batu dan dia langsung muntah darah. Namun kakek naga itu malah tertawa. Dia merasa bahwa serangan Raja Agung sangat lemah, sampai-sampai dia ingin tiduran saja. Kakek naga pun berharap bahwa Raja Agung memiliki pukulan yang lebih keras dari ini. Raja Agung yang terprovokasi pun kemudian melompat ke udara sambil berteriak, Gulong, pukulanku kali ini akan terasa asing buat dirimu, namun kamu bisa langsung merasakannya. Bersiaplah untuk menerima kematianmu, Gulong. Kakek Gulong pun hanya bisa pasrah akan pukulan yang diberikan oleh Raja Agung itu. Dan kini, sang Raja Agung mengangkat tangannya ke udara. Dia kemudian mengumpulkan energi yang sangat besar yang dia namakan dengan pengumpulan energi darah. Terlihatlah seberkas petir merah hitam di tangan Raja Agung. Dan kemudian, sekuat tenaga sang Raja Agung melemparkan pukulan energi darah itu pada kakek naga Gulang yang ada di bawahnya. Cahaya hitam besar pun muncul pada saat ini. Kakek naga kemudian merasakan bahwa dirinya sekarang terkurung di dalam ruang yang begitu gelap dan banyak serangan yang tidak terlihat menembus tubuhnya. Hal ini membuat kakek naga Gulang mengeluarkan darah dari kepalanya dan dia pun terlihat sedikit shock. Kakek naga Gulang kemudian mengangkat kepalanya. Dia pun kali ini dibuat terkejut karena pada saat ini ternyata Yiwachi muncul dengan tubuh Garuda raksasa kuno miliknya yang langsung melindungi kakek naga Gulang dari serangan mematikan Raja Agung. Tubuh Yiwachi pun mengeluarkan banyak darah yang langsung membasahi tubuh kakek naga Gulong di bawahnya. Yiwachi kemudian berkata, Kakek, aku sudah mengatakan, kamu jangan meremehkanku. Lihatlah saat ini, aku berhasil menghalangi serangannya. Aku berhasil, kakek Gulong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yiwachi akan menderita luka yang serius akibat serangan dari sang Raja Agung? Dan apakah kakek naga Gulong akan menunjukkan kemarahannya karena Raja Agung telah melukai Yiwachi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas di Shinji episode chapter 52. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut pada Yiwachi yang terkena serangan Raja Agung karena berusaha untuk melindungi kakek naga Gulong. Hal ini membuat sang kakek terkejut sekaligus panik melihat Yiwachi menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng demi sang kakek naga itu. Kondisi Yiwachi ini benar-benar parah. Dia pun mengeluarkan darah yang cukup banyak dan tidak lama kemudian Yiwachi pun berubah ke wujud manusianya, yang pada akhirnya Yiwachi tumbang di hadapan sang kakek naga. Kakek naga Gulong yang panik pun mendekati Yiwachi dan dia berkata, Bocah bodoh, aku sudah mengusirmu. Kenapa kamu malah kembali ke tempat ini? Yiwachi pun menjawab perkataan dari kakek naga Gulong itu, Karena aku sangat prihatin padamu, kakek Gulong. Kamu mengatakan bahwa kita bukanlah saudara, namun aku adalah spesies langka terakhir dari keluarga burung Garuda raksasa kuno. Aku hidup sendirian di dunia ini. Selama ini aku sering menghayal tentang bagaimana jadinya jika aku memiliki kakak laki-laki, adik perempuan, kakak perempuan, atau bahkan adik laki-laki. Aku ingin sekali memiliki keluarga besar. Ada ayah dan juga ibu yang selalu menjagaku. Pasti itu sangat menyenangkan. Jadi selama ini secara diam-diam aku telah menganggapmu sebagai ayahku tanpa seizinmu, kakek Gulong. Tolong jadilah bagian dari keluargaku, karena bagiku keluarga itu sangat penting. Jika kamu mengatakan bahwa aku bukanlah saudara atau keluargamu, itu akan membuatku sangat sedih. Kakek Gulong pun menjawab perkataan dari Yiwachi. Dasar bocah bodoh. Aku terpaksa mengatakan itu karena aku melindungimu. Tapi kamu benar-benar sangat bodoh. Sambil tersenyum Yiwachi pun mengatakan, Tidak apa-apa jika aku bodoh, tapi aku tahu jika kamu sudah tidak memiliki niatan untuk bertahan hidup lagi, kakek. Dan sekarang aku berharap demi keluargamu ini, tolong kakek Gulong bertarunglah dengan serius.
Setelah mengatakan hal itu, Yiwachi pun kehilangan kesadarannya. Hal ini membuat kakek Gulang sangat bersedih. Tiba-tiba saja mata dari naga tua itu pun menajam, dan cerita pun flashback kepada masa lalu, di mana pada saat itu kakek Gulang muda terlihat sangat bahagia. Karena zaman dahulu kakek Gulang itu memiliki keluarga yang sangat banyak. Pada saat itu, kakek Gulang kedatangan putra-putrinya, menantu, dan juga cucu-cucunya. Naga Gulang pun terlihat bahagia dan dia berkata, "Aku akan selalu mengatakan bahwa keluarga adalah hal yang sangat penting. Keturunan klan nagaku ada di seluruh dunia. Mereka hidup di puncak gunung dan juga di dasar lautan. Kita jarang berkumpul, namun pada akhirnya ada satu kesempatan di mana kita bisa berkumpul bersama kembali. Aku menganggap semua anak-anakku itu luar biasa dan aku bangga pada mereka." Dalam perkumpulan keluarga besar kakek naga itu juga dihadiri oleh Monasue kecil yang kelak akan menjadi ibu dari Aosue. Saat itu kakek naga Gulang tertawa bahagia di hadapan anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa naga adalah spesies nomor 1 di dunia. Mereka akan bersatu dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan mereka. Sampai pada akhirnya suatu hari terjadilah sebuah tragedi. Seluruh anak laki-laki dari kakek naga Gulang bersekongkol untuk membunuhnya karena mereka ingin memakan daging dan juga menyerap esensi darah naga emas di tubuh naga Gulang. Dan saat itulah keluarga besar naga kuno itu berakhir. Pemberontakan yang dilakukan oleh anak-anak dari naga Gulang itu benar-benar brutal. Mereka benar-benar akan membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan esensi darah naga emas. Karena anak-anak dari naga Gulang itu berpikir, jika mereka bisa mendapatkan darah naga emas, maka mereka akan mewarisi kekuatan yang luar biasa dan bisa melanjutkan keturunan mereka untuk menjadi naga yang kuat seperti naga Gulang. Pemberontakan itu dilakukan di bawah hujan yang lebat di tepi lautan. Namun Monasue kecil pada saat itu hanya melihat kakak-kakaknya yang berusaha untuk membunuh ayah mereka sendiri tanpa dia ikut campur dalam tragedi itu. Pada akhirnya darah dari pertarungan itu pun bercampur dengan lebatnya air hujan, kemudian mengalir ke lautan yang membuat air laut menjadi berwarna merah darah. Karena pada saat itu kakek Gulang yang merasa anak-anaknya adalah seorang pengkhianat pun tidak membiarkan mereka hidup satupun. Semua anaknya yang berusaha mengambil esensi darah naga emas miliknya pun dibunuh dan juga dicabik-cabik secara brutal oleh naga Gulang. Darah dari mereka yang terbunuh benar-benar bercampur dengan lautan. Monasue kecil yang melihat hal itu pun masih terdiam dan tidak melakukan apapun. Dia ingin berbicara, namun Monasue tidak bisa karena takut dengan ayahnya. Setelah membunuh semua anak laki-lakinya yang memberontak, naga Gulang pun menjadi tidak percaya dengan siapapun. Dia kemudian mendekati Monasue yang masih berdiri dan berkata, "Monasue, kenapa kamu tidak melakukan apapun? Kakak-kakakmu sudah melakukan sebuah pemberontakan. Tapi kenapa kamu hanya diam saja di sini dari tadi? Ayo lakukan Monasue, makan dan juga minum darahku ini." Monasue pun menjawab perkataan dari ayahnya, "Tidak ayah, aku tidak akan melakukan apapun seperti yang dilakukan oleh kakak padamu. Dari awal aku tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan." Naga Gulang yang masih diselimuti emosi pun berkata, "Jangan bohong padaku. Kamu juga ikut andil dalam rencana mereka dalam waktu yang cukup lama, bukan? Bahkan kalian semua telah membunuh ibu kalian sendiri. Kamu pasti juga memiliki pikiran yang sama dengan kakak-kakakmu itu." Monasue pun masih memandang ayahnya dan tetap berkata tidak. Karena Monasue memang tidak memiliki niatan untuk melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Namun naga Gulang yang tidak percaya dengan perkataan Monasue tiba-tiba mengeluarkan cakaran sambil berteriak, "Bohong!" Cakaran itu seketika merobek dada Monasue kecil dan dia terlempar dengan darah yang terus mengucur dari tubuhnya. Monasue pun saat ini terbaring dan terlihat sangat kesakitan. Naga Gulang kemudian terdiam setelah dia melukai anak perempuannya itu. Darah dari Monasue terus mengalir dan bercampur dengan air hujan. Melihat Monasue sekarat, Naga Gulang pun menangis dan dia pun menyesal serta merasa bersalah karena telah melukai Monasue. Kakek Naga Gulang saat ini benar-benar menganggap dirinya adalah ayah yang bodoh. Naga Gulang pun tidak mau jika Monasue meninggal dan dia kemudian mendekatinya. Dan demi menyelamatkan Monasue, Naga Gulang pun merobek pembuluh darah di tangannya.
Dia pun memberikan esensi darah naga emasnya untuk menyelamatkan Monaswe, karena Monaswe merupakan anak perempuan satu-satunya dari naga Gulong. Bahkan dia juga merupakan anak satu-satunya yang masih hidup dari tragedi pemberontakan itu. Naga Gulong pun benar-benar menyesal karena tidak mempercayai putrinya dan malah membuatnya meregang nyawa. Untuk menebus kesalahannya itu, sang naga Gulong memberikan separuh hidupnya lewat esensi darah naga emas ke dalam tubuh Monaswe, yang pada akhirnya robekan di dada Monaswe pun menghilang dan dia kembali mendapatkan kesadarannya. Melihat anaknya telah selamat dari kematian, naga Gulong pun berkata, "Monaswe, aku telah membagi separuh hidupku denganmu. Anggap saja aku telah berhutang padamu dan kali ini aku telah membayar hutangku itu. Mulai sekarang kita akan hidup masing-masing." Monaswe yang tidak mau berpisah dengan naga Gulong pun memanggilnya ayah, dan naga Gulong mengatakan, "Jangan panggil aku ayah, Monaswe. Aku bukanlah ayah yang baik karena anak-anakku telah mati dan mereka semua mati di tanganku sendiri." Naga Gulong pun benar-benar pergi meninggalkan Monaswe. Hal ini membuat Monaswe sangat sedih dan dia berkata, "Tolong jangan tinggalkan aku, ayah." Naga Gulong pun kemudian melirik sambil mengatakan, "Monaswe, untuk saat ini kamu sudah bisa bertahan hidup sendiri. Mari kita berpisah mulai sekarang." Monaswe pun hanya bisa melihat kepergian ayahnya dan dia tidak bisa mencegah hal itu. Dan pada hari itu juga, kerabat dan juga anak-anak dari naga Gulong telah mati. Namun semua garis keturunan naga mereka masih berlanjut di mana-mana, yang pada akhirnya keluarga klan naga pun terus berlipat ganda sampai saat ini. Tapi semenjak kejadian itu juga, naga Gulong sudah tidak peduli dengan urusan klan naga dan dia merasa jijik dengan sifat dari para naga itu. Dan tidak ada satupun hal dari klan naga yang bisa menarik minat naga Gulong. Kakek naga kemudian tinggal sendirian jauh dari dunia ini dan dia mengasingkan diri, kemudian hidup sendirian di langit luar awan. Setelah memberikan esensi darah naga emasnya pada Monaswe, saat itu juga kekuatan keabadian milik kakek naga Gulong juga menghilang. Tubuhnya perlahan jadi tua, namun proses penuaan ini terjadi cukup lambat. Bahkan lama-kelamaan, naga Gulong juga merasa bahwa kekuatan yang dia miliki semakin melemah. Dia merasa sangat kesepian di langit luar awan ini, dan dia selalu berpikir bahwa dia pasti akan mati sendirian di tempat ini. Terkadang dengan makan atau minum malah mempercepat proses penuaan itu. Di saat kakek naga merenungkan dirinya sendiri yang akan mati dalam kesendirian, kepalanya pun terlempar oleh sesuatu. Setelah menoleh, ternyata hal itu dilakukan oleh Yiwachi yang suka iseng dengan kakek naga ini. Yiwachi adalah satu-satunya teman kakek naga untuk menghabiskan sisa hidupnya di langit luar awan. Dan Yiwachi selalu menggoda sang kakek. Dia melakukan kejahilan yang membuat kakek naga Gulong selalu marah dan sering mengomel pada Yiwachi. Sang kakek pun sering berlarian untuk mengejar gadis burung itu. Namun meskipun suka iseng, Yiwachi sangat sayang pada kakek naga Gulong. Dia sering mencarikannya buah-buahan untuk dimakan. Awal mula bertemunya kakek naga Gulong dengan Yiwachi ini merupakan sesuatu yang kebetulan. Saat itu sang kakek sedang berjalan-jalan, namun tidak sengaja melihat sebuah telur raksasa menetas. Setelah dicek, kakek naga pun kaget karena itu ternyata adalah telur burung Garuda raksasa kuno. Yiwachi kecil yang baru saja menetas pun menangis dengan cukup keras. Kakek naga lalu mengambilnya dan dia berkata, "Ternyata spesies selangka dari Garuda raksasa kuno ya. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Akan kubawa bayi burung Garuda ini dan akan kurawat sepenuh hati seperti malika kedelai hitam pilihan." Bersama dengan kakek naga, Yiwachi pun semakin tumbuh besar setiap harinya. Dia selalu membawakan kakek naga buah-buahan. Walaupun sebenarnya kakek naga Gulong tidak suka makan buah, namun Yiwachi selalu membawakannya setiap hari. Dan kadang kakek naga akan memakan sedikit buah itu jika suasana hatinya sedang baik. Yiwachi sangat senang ketika kakek naga memakan buah yang dia bawakan, yang pada akhirnya Yiwachi mencarikan stok buah yang begitu banyak. Meskipun kakek naga selalu memarahi Yiwachi, namun dia juga selalu mengkhawatirkannya ketika Yiwachi keluar dan tidak kunjung pulang. Karena faktanya, Yiwachi merupakan satu-satunya alasan kakek naga hidup sampai saat ini. Sang kakek pun sangat sayang dengan Yiwachi, dan dia sudah menganggap gadis burung itu sebagai putrinya sendiri. Raja Agung kali ini kembali mendekati kakek naga Gulong. Dia berdiri sambil mengepalkan kedua tangannya, yang kemudian Raja Agung pun berteriak, "Gulong, ini bukan bagian dari rencanaku. Kenapa kamu diam saja, Gulong? Cepat lakukan sesuatu. Dia sudah terluka parah. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungimu.
dan dia menerima seranganku secara langsung. Raja Agung kemudian memeriksa keadaan Yiwachi dan dia berkata, kondisinya sungguh tidak baik. Kekuatan seranganku telah memaksa darahnya untuk terus mengalir keluar dan menyebabkan fisiknya semakin melemah. Jika terus berlanjut, maka organ dalamnya akan rusak dan dia akan mati. Kondisinya sedang kritis saat ini. Berikan dia padaku, Gulong. Aku akan membawanya dan akan kusembuhkan dia. Aku akan memberikan perawatan secara maksimal. Cepat berikan dia padaku. Tiba-tiba saja kakek naga Gulang berdiri dan membelakangi Raja Agung. Hal ini membuat sang raja tidak tahu maksud dari kakek naga Gulang itu. Sang kakek kemudian berjalan sambil membawa Yiwachi, dan Raja Agung terus memanggil namanya. Yang pada akhirnya kakek naga Gulang melirik dan dia berkata, urusannya bukan urusanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, Raja Agung. Raja Agung pun menjawab perkataan dari kakek naga itu. Gulong, dengarkan aku. Dendamku hanya dengan dirimu, dan aku tidak akan melibatkan gadis burung itu. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Kamu jangan keras kepala, Gulong. Kakek naga pun marah dan berteriak, diam kau, Raja Agung. Dia adalah putriku. Kamu tidak akan pernah bisa mengambilnya dariku. Raja Agung yang dibentak oleh kakek naga Gulang pun membalas bentakan itu. Jangan bodoh kau, Gulong. Dia bisa kehilangan nyawanya. Apakah kau ingin mati bersama gadis burung itu? Dasar kau adalah orang yang sangat egois. Kakek naga Gulang pun menjawabnya, mati. Dia tidak akan pernah mati. Dia akan hidup selamanya, dan dia akan kembali sehat. Kakek naga pun membaringkan tubuh Yiwachi di atas bebatuan. Raja Agung yang melihat hal ini pun mengatakan, sudah, lupakan. Aku mengaku kalah debat denganmu. Kamu memang orang yang jahat, Gulong. Aku awalnya ingin membunuhmu, tapi melihat gadis burung itu rela mengorbankan diri sendiri untukmu, itu telah merubah keputusanku untuk bertarung. Aku merasa bahwa kamu tidak sejahat yang aku pikirkan. Memohonlah padaku, berlututlah di hadapanku, dan akui semua kesalahanmu padaku. Dengan cara itu aku akan membiarkanmu terus hidup. Bagaimana? Cukup mudah, bukan? Kakek naga Gulang pun tertawa setelah mendengarkan perkataan dari Raja Agung itu. Dan kini, sang kakek naga Gulang itu berkata, Raja Agung, seumur hidupku kapan aku pernah membutuhkan persetujuan dari dirimu? Raja Agung pun menjawab, kamu membutuhkannya, Gulong. Dan semua orang saat ini membutuhkan persetujuan dariku. Kakek naga kembali tertawa dan dia berkata, aku akan mencobanya. Jika kamu tidak setuju, aku ingin melihat apa yang akan terjadi. Raja Agung pun melesat di hadapan kakek naga Gulang dan dia berkata, aku tidak peduli dengan kejahatanmu di masa lalu padaku. Namun hari ini, aku memiliki niat yang baik untuk memberimu kesempatan. Tapi kamu sama sekali tidak menghargainya. Gulang, kamu telah memilih jalanmu untuk mati. Sang Raja Agung kemudian memberikan tebasan tangannya pada kakek naga Gulang itu. Hal ini membuat naga-naga yang ada di dunia kaget dan mereka pun panik dengan serangan yang dilakukan oleh Raja Agung itu. Bahkan Aoling juga merasa bahwa kakek naga Gulang sedang dalam bahaya besar, dan Aobing berpikir ini adalah akhir dari kakek naga Gulang. Namun yang terjadi adalah kakek naga Gulang mampu menahan serangan dari Raja Agung dan bahkan mencengkeram tembasan dari Raja Agung itu. Hal ini membuat Raja Agung kaget. Kenapa kekuatan dari kakek naga Gulang tiba-tiba meningkat pesat dan mampu menahan serangan darinya? Sambil terus memegang tangan Raja Agung, sang kakek pun berkata, Raja Agung, apakah kamu tahu, keluarga adalah sesuatu yang selalu aku dahulukan. Putriku telah menyuruhku untuk bertarung dengan serius, dan aku tidak akan menolak permintaannya. Dengan cepat kakek naga Gulang itu pun meninju perut dari Raja Agung. Hal ini seketika membuat sang raja menjadi muntah darah. Namun kakek naga Gulang tidak berhenti sampai di situ dan masih melanjutkan serangannya. Dia melesat dengan cepat dan memberikan tinjuan yang cukup keras. Pada akhirnya, tinju itu pun mengenai wajah dari Raja Agung. Seketika Raja Agung pun terlempar ke udara dan dia berteriak kesakitan. Tubuh kakek naga Gulang saat ini menjadi jauh lebih kekar dari sebelumnya. Dan dia terlihat seperti kakek Sugiono yang rajin melakukan fitness. Pukulan dari kakek Gulang itu benar-benar kuat sampai membuat tubuh Raja Agung terpental cukup tinggi dan menembus awan. Sang kakek yang melihat Raja Agung terus melesat di udara pun berkata bahwa pukulan ini belum ada apa-apanya. Sang kakek kemudian mengaktifkan pukulan naga api di tangan kanannya dan pukulan naga es di tangan kiri.
Dan kali ini, sang kakek merasa semangat bertarungnya dari masa lalu telah kembali. Dia kemudian menatap Raja Agung di udara, dan sang kakek pun melesat dengan cepat menyusul sang Raja Agung. Saking cepatnya, kakek naga sampai meninggalkan jejak petir di tempat yang dia lalui. Kakek naga Gulong pun dengan cepat menembus awan. Dia terlihat sangat marah dan berkata, "Raja Agung, awalnya aku benar-benar tidak mau melawanmu. Dan aku tidak mempermasalahkan jika kamu membunuhku. Tapi sekarang, aku telah berubah pikiran." Raja Agung yang mendengar perkataan dari kakek Gulong itu pun menjawabnya, "Gulong, bagus sekali. Kamu telah kembali mendapatkan karakter aslimu. Dan ini sangat menarik. Karena hari ini adalah pertarungan maut yang sudah lama aku nantikan. Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya padamu." Kakek Gulong pun menjawab, "Apakah kamu masih memiliki kekuatan yang bisa membuatku terkejut? Tunjukkanlah, biar aku rasakan kekuatanmu itu." Mata dari Raja Agung tiba-tiba menjadi merah dan dia berkata, "Aku akan menunjukkannya." Dan dengan cepat Raja Agung menyilangkan tangan di depan matanya, dan dia kali ini membentuk segel khusus yang mampu mengeluarkan petir-petir kecil di tangannya. Raja Agung pun kembali menyilangkan tangan itu di depan dada dan dia berteriak bahwa kekuatan ini adalah kekuatan tertinggi kembali pada bintang. Ini merupakan kekuatan yang muncul dari keyakinan semua makhluk hidup yang difokuskan pada Raja Agung. Dan ini merupakan kekuatan pamungkas yang tidak memiliki batas. Kakek naga Gulong pun pada saat ini tidak takut sama sekali dengan kekuatan itu. Dia melesat menuju Raja Agung sambil tertawa dan akan melihat perbedaan dengan kekuatan sebelumnya yang telah melukai Yuwaji. Raja Agung pun kembali mengeluarkan bola hitam besar dengan petir merahnya yang akan dia layangkan pada kakek naga Gulong yang saat ini sudah berada di hadapannya. Dan boom! Ledakan super kuat maha dahsyat pun muncul di langit akibat bentrok dua kekuatan makhluk agung dari zaman kuno. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan maut antara dua makhluk agung dari zaman kuno itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Oke sob, sedikit penjelasan dari chapter 52 ini. Dari chapter ini kita menjadi tahu sekaligus mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan. Di antaranya adalah 1. Kenapa selama ini kakek naga Gulong terlihat sangat kaget saat Aosue berubah menjadi naga emas? 2. Kenapa kakek naga Gulong sangat membenci klan naga dan lebih memilih mengasingkan dirinya? 3. Kenapa Monaswe tidak menua sama sekali? Bahkan umurnya sudah menjadi sangat tua, yang bahkan ayah Aosue si Raja Naga Laut Cina Timur itu terlihat sangat tua renta, padahal umurnya sama dengan Monaswe. 4. Kenapa kakek naga Gulong tidak pernah menunjukkan jiwa naga emas miliknya, serta tubuhnya menjadi tua renta, padahal para dewa kuno yang seumuran dengannya masih terlihat sangat muda? Jawabannya adalah karena kakek naga Gulong mengalami insiden yang membuatnya sangat kecewa dengan klan naga, di mana hal itu bahkan dilakukan oleh putra-putranya sendiri, yang pada akhirnya dia membunuh putra-putranya itu. Dan kakek naga Gulong pun melukai Monaswe yang tidak ikut campur dalam insiden pemberontakan, yang pada akhirnya naga Gulong memberikan esensi darah emas miliknya pada Monaswe yang terluka, di mana darah naga emas itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang juga mengandung energi keabadian yang membuat pemiliknya tidak pernah menjadi tua. Dan setelah meninggalkan darah naga emas itu, sang kakek naga pun tidak memiliki keabadian yang membuat tubuhnya semakin menua. Dalam Sising Jisyoyu, terlihat Monaswe sangat marah dengan ayahnya, dan alasannya adalah karena sang ayah telah mengusir serta meninggalkan dirinya saat masih kecil. Dan kini darah naga emas milik kakek naga Gulong telah diwarisi oleh Aosue melalui Monaswe. Keren banget asli, ceritanya keren sob. Jika kalian masih penasaran dengan cerita selanjutnya, pantengin terus channel Sobat Movie ini. Koprol sob. Kita lanjut bahas Sising Ji episode chapter 53. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini kakek naga Gulong masih bertarung sengit dengan sang Raja Agung. Mereka berdua akan menunjukkan kekuatan terkuat masing-masing untuk mengalahkan satu sama lain. Dan bagi siapapun yang kalah, sudah dipastikan akan mati. Raja Agung pun berkata, "Gulong, alasan kenapa aku gagal saat itu adalah karena aku terlalu percaya diri. Dan aku jatuh ke dalam kesulitan karena bertarung sendirian. Tapi sekarang telah berbeda. Aku telah membuat perubahan yang besar kali ini. Karena sekarang aku telah mengumpulkan kekuatan kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari banyak orang
Ini sama saja dengan jutaan orang yang bertarung bersama dengan diriku. Kamu bisa merasakan perbedaannya, bukan? Karena ini adalah kekuatan satu hati. Kakek naga gulang pun menjawab perkataan dari Raja Agung. Raja Agung, kamu sebenarnya takut denganku, kan? Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Aku bisa merasakan sebuah perasaan pengecut di dalam hatimu itu. Mereka kini saling melayangkan pukulan, dan kakek naga terus menekan sang Raja Agung. Pertarungan mereka berdua pun benar-benar membuat langit menjadi kacau karena terjadi ledakan di mana-mana. Kakek naga gulang yang sudah sangat marah pun akan melihat seberapa kuatnya Raja Agung yang telah mendapatkan kekuatan dukungan dari banyak orang. Dia pun kemudian melayangkan tinju yang kuat. Tinjuan itu pun langsung menyasar perut dari sang Raja Agung. Hal ini membuat Raja Agung terlihat sangat kesakitan. Namun kakek naga gulang terus menekan tinjunya yang membuat Raja Agung mengeluarkan kekuatan darah untuk mengurangi rasa sakit akibat tinjuan dari kakek naga gulang itu. Dan kini kakek naga legendaris itu pun berteriak, Raja Agung, kekuatan kepercayaan yang telah kau ambil kini keluar sedikit demi sedikit dari tubuhmu. Bagaimanakah caramu bisa menghentikan auman naga tua ini? Setelah mengatakan hal itu, kakek naga gulang benar-benar mengeluarkan auman naganya. Hal ini membentuk sebuah aura naga raksasa yang langsung menyasar Raja Agung. Dan hal ini juga benar-benar membuat Raja Agung tidak berdaya menghadapi kekuatan dari kakek naga gulang. Yang bahkan perisai yang diciptakan oleh Raja Agung kali ini hancur akibat pukulan keras dari sang kakek naga legendaris itu. Sontak hal itu membuat Raja Agung memuntahkan darah dari mulutnya. Dan kakek naga pun berkata, Raja Agung, kamu tahu kan jika aku sedang sekarat. Namun kedatanganmu itu malah membuatku bisa menyalakan kembali jiwa nagaku yang terakhir. Aku senang, sungguh sangat senang. Berbagai pukulan dari kakek naga gulang pun terus dilancarkan pada tubuh Raja Agung tanpa bisa dihindari oleh sang Raja Agung tersebut. Yang bahkan kakek naga gulang juga melancarkan pukulan itu pada wajah sang raja. Perisai kepercayaan yang membentuk sebuah kaca pun hancur perlahan akibat serangan kuat dari kakek naga gulang. Meski kakek naga gulang melihat Raja Agung tidak berkutik, tapi kakek naga gulang sama sekali tidak mengendurkan serangannya. Dia kali ini malah akan memperkuat serangan itu dan mengatakan ingin mengembalikan Raja Agung ke tempat asalnya. Tamparan yang keras pun mengenai wajah dari Raja Agung, di mana hal itu membuat wajah dari sang raja langsung meleot. Dan kakek naga gulang pun mengeluarkan petir biru andalannya yang membuat tubuh Raja Agung langsung terpental. Sang raja pun benar-benar tidak berdaya di hadapan kemarahan dari kakek naga gulang. Yiwachi yang tidak sadarkan diri kali ini telah membuka matanya. Luka-luka di tubuhnya pun juga telah menghilang. Hal ini membuat Yiwachi kaget kenapa luka parah yang dia terima menghilang begitu saja. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada tubuhnya itu? Yiwachi kemudian melihat ke arah langit. Dia benar-benar terkejut karena langit saat ini sungguh sangat kacau karena banyak petir dan juga cahaya api muncul dari sana. Yiwachi kemudian berkata bahwa fenomena langit yang kacau ini disebabkan oleh pertarungan kakek naga gulang dengan sang Raja Agung. Raja Agung yang terlempar pun saat ini berputar di udara dan mengeluarkan kekuatan darah dari tangannya. Dia pun mengeluarkan segel khusus sambil berkata pada kakek naga gulang bahwa dia tidak ingin kembali ke tempat semula. Karena Raja Agung tidak ingin hari ini gagal, apalagi kalah dari kakek naga itu. Dia pun membuka lebar-lebar kedua telapak tangannya dan mengeluarkan petir darah yang langsung dipukulkan pada dada kakek naga gulang. Hal ini membuat sang kakek mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya yang langsung muncrat dalam jumlah yang banyak dari punggung kakek naga itu. Sang kakek naga gulang pun berteriak kesakitan akibat serangan dari Raja Agung. Dia pun berkata bahwa serangan yang langsung ditujukan ke dalam darahnya merupakan serangan yang bagus dari Raja Agung. Namun kakek naga gulang itu juga tidak ingin menyerah. Dia kemudian mengeluarkan petir dari tangannya dan langsung mencengkeram kepala Raja Agung. Kakek naga pun akan menggunakan ledakan petir yang langsung ditujukan pada isi kepala Raja Agung. Dengan cepat petir yang dikeluarkan kakek naga itu sampai merembes keluar dari kepala Raja Agung melalui mata dan mulutnya. Kakek naga pun mengatakan dia ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama, apakah kekuatan darah atau ledakan petir. Raja Agung pun merasakan bahaya besar jika terus menahan ledakan petir dari kakek naga itu. Karena tidak mau mengambil resiko yang tinggi, sang Raja Agung langsung menggunakan perisai darah ajaibnya. Dia dengan cepat mementalkan tubuh kakek naga gulang supaya tidak terus-terusan mengeluarkan ledakan petir di kepalanya. Sang kakek yang kini terlempar langsung berkata, ternyata kamu tidak berani bertaruh ya. Raja Agung pun segera melakukan teknik penyembuhan diri karena petir dari kakek naga gulang benar-benar melukai organ dalam tubuhnya.
Setelah selesai, sang raja pun kini berkata, "Gulong, kekuatan ledakan petirmu masih sekuat biasanya. Bahkan hal itu benar-benar membuatku takut. Kamu memang lawan yang tangguh, Gulong. Namun aku saat ini telah menemukan kelemahanmu. Tidak diragukan lagi bahwa hari ini kamu yang akan mati di tanganku." Kakek naga yang marah kali ini mengepalkan tangannya dan mengeluarkan petir es serta petir api dari tangan tersebut sambil berkata, "Raja Agung, apakah kamu sedang membuat lelucon? Kamu tidak mengatakan hal itu ketika aku membuatmu terluka." Raja Agung pun menjawabnya, "Gulong, jangan mengelak lagi. Aku tahu kelemahanmu itu dari dalam hatimu. Ketika aku memukulmu tadi, aku tidak merasakan esensi kehidupan abadi dari dalam tubuhmu. Kamu tidak akan bisa terus berjuang. Makanya kamu ingin segera menyelesaikan pertarungan ini, bukan? Dengan kata lain, kamu hanya memiliki momen ini satu kali untuk membalikkan keadaan. Namun aku akan terus mengulur waktu dan melukai tubuhmu sedikit demi sedikit. Dengan begitu, kamu akan kehabisan tenaga dan hasilnya pun sudah sangat jelas." Kakek naga pun tertawa setelah mendengar penjelasan dari Raja Agung, karena semua yang dikatakan oleh sang raja itu memang benar. Namun kakek naga Gulong juga tidak ingin mengalah. Dia akan terus berusaha dengan cepat untuk membunuh sang Raja Agung. Maka dengan cara itu, semua masalah ini akan segera selesai. Namun Raja Agung berkata bahwa itu tidak mungkin dengan kondisi kakek naga yang sudah sekarat saat ini. Kakek naga Gulong pun masih bersemangat untuk melakukan pertarungan. Dia benar-benar memaksa keluar semua kekuatan yang dia miliki. Dan dia pun berteriak, "Raja Agung, teman lamaku, mari kita bertaruh saat ini. Aku ingin melihat siapa yang lebih kuat dari kita berdua dan siapa yang bisa berdiri terakhir kali. Lakukan yang terbaik atau aku akan menjadi orang yang kembali membunuhmu." Mereka pun saling berhadapan untuk memberikan serangan terkuatnya masing-masing. Yiwachi yang merasa kakek naga Gulong sedang dalam bahaya besar pun segera terbang ke tempat kakek naga itu. Dia pun melesat dengan kecepatan yang penuh. Namun tiba-tiba saja Yiwachi berhenti karena dia merasakan ledakan dari pertempuran kakek naga melawan Raja Agung semakin meluas dalam jarak yang cukup jauh. Setelah melihat hal itu, Yiwachi akan melanjutkan ke tempat kakek naga Gulong. Namun tiba-tiba saja Yiwachi mendengar suara dari kakek naga Gulong berbicara pada hatinya. Kakek naga Gulong pun menyuruh Yiwachi untuk berhenti dan tidak mendekat dalam pertarungan besar itu. Yiwachi pun kaget setelah mendengar kata-kata dari kakek naga Gulong. Sambil terus menghajar Raja Agung, kakek naga Gulong juga terus berbicara dengan batin Yiwachi. Dia ingin Yiwachi kali ini benar-benar mendengarkan perintah dari sang kakek. Dan sang kakek naga Gulong ingin Yiwachi terbang sejauh mungkin saat ini. Dia pun ingin Yiwachi pergi ke tempat yang paling aman. Dia harus bersembunyi dan melarikan diri dari penglihatan serta pendengaran Raja Agung. Kakek naga benar-benar berharap bahwa Yiwachi mau menuruti perintahnya. Yiwachi pun berkata kenapa dan dia ingin tahu alasannya. Kakek naga pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa bertahan terlalu lama untuk saat ini karena dia akan gagal melawan Raja Agung. Karena saat ini Raja Agung benar-benar kuat dan bukan tandingan dari kakek naga tua itu yang sudah sakit-sakitan. Yiwachi yang mendengar hal itu pun berkata, "Kakek Gulong, tidak, kamu pasti bohong kan? Raja Agung tidak lebih baik darimu." Kakek naga Gulong pun menjawabnya, "Benar Yiwachi, dia memang tidak lebih baik dariku jika dibandingkan dengan zaman dulu. Namun dahulu kala aku telah memberikan esensi darah naga emas sejatiku untuk menyelamatkan putriku yang sekarat. Dan hal itu secara langsung juga membuatku menjadi lemah. Awalnya aku masih bisa mengatasi Raja Agung. Namun demi menyelamatkan dirimu, aku juga telah memberikan esensi darah naga sejati yang tersisa sedikit di dalam tubuhku ini padamu. Dan saat ini, aku telah kehilangan banyak darah." Raja Agung telah melihat semua ini. Dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, sementara diriku semakin lama semakin melemah. Dan untuk saat ini, aku masih mampu untuk menahannya sebentar. Namun situasinya pasti akan segera berbalik. Jadi kamu harus segera berlari. Yiwachi yang mendengar penjelasan dari kakek naga Gulong pun spontan menjadi lemas dan meleot. Dia berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin. Dasar kakek Gulong bodoh. Kamu tahu kan bahwa kamu tidak harus menyelamatkanku dengan cara seperti itu." Kakek naga Gulong pun menjawabnya, "Nak, kamu adalah putriku. Tentu saja aku harus menyelamatkanmu. Tidak apa-apa jika aku mati.
Ini sungguh tidak apa-apa. Aku sangat puas saat ini. Zaman dahulu aku telah membunuh orang tuamu, dan aku juga membunuh putra-putraku. Kemudian aku mengusir satu-satunya putriku di saat aku dikuasai kemarahan di zaman kekacauan. Hal itu membuatku menyesalinya sepanjang hidupku. Semenjak itu, aku berpikir bahwa aku akan mati dalam kesendirian. Tetapi kemudian aku bertemu dengan dirimu. Kamu adalah hadiah yang terbaik, dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Kamu harus berjanji padaku untuk terbang ke ujung dunia. Carilah tempat yang aman dan hiduplah dengan baik di sana. Jika kamu masih bersikeras datang ke sini, kamu hanya akan membuat usaha terakhirku menjadi sia-sia. Apakah kamu paham dengan apa yang kukatakan, putriku? Yuachi benar-benar tidak bisa menahan air matanya dengan penjelasan kakek naga itu yang sudah dianggapnya sebagai satu-satunya keluarga dan bahkan dianggap ayah oleh Yuachi. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan benar-benar berpisah dengan satu-satunya orang yang dia sayangi. Sambil melihat pertempuran dari kejauhan, Yuachi pun berkata, "Iya ayah, aku paham." Pertarungan Raja Agung dan kakek naga Gulung benar-benar membuat dunia menjadi kacau. Seluruh langit diselimuti oleh awan hitam dan petir yang menyambar. Bahkan hujan lebat pun turun tiada henti. Ombak di lautan juga menjadi sangat mengerikan karena gelombang pasang yang tinggi. Hal ini membuat prajurit kerajaan dinasti Tang melapor pada Raja Tang Taisong bahwa fenomena alam saat ini telah menimbulkan bencana yang besar. Tanggul-tanggul semuanya menjadi jebol. Raja Tang Taisong pun bertanya berapa banyak korban saat ini, dan prajurit itu mengatakan mungkin puluhan ribu. Para petinggi kerajaan pun bertanya, apakah ini semua adalah ulah dari Raja Naga yang hidup di lautan? Karena tiba-tiba saja cuaca menjadi buruk. Gelombang lautan juga sangat mengerikan, dan ini benar-benar bukan kejadian yang alami. Raja Tang Taisong yang tidak mau lebih banyak korban pun segera menyuruh prajurit itu untuk melakukan evakuasi, kemudian memberikan bantuan pada mereka semua. Seluruh makanan dan juga obat-obatan harus segera didistribusikan pada semua korban bencana ini. Fenomena alam ini benar-benar membuat dunia kacau balau. Seluruh Raja Naga di dunia berkumpul untuk membahas hal ini, karena ini sudah masuk hari ke-7 dan belum ada tanda fenomena alam akan mereda. Ao Bing pun segera keluar dari dalam istana dan menemui para Raja Naga itu, karena ini sesuatu yang genting dan Ao Bing akan mendiskusikan itu segera mungkin dengan para Raja Naga. Ao Bing lalu bertanya, apakah menurut para Raja Naga, era kebangkitan itu sejalan dengan arah pengembangan ras naga di masa depan? Para Raja Naga itu tidak bisa memastikan hal itu, karena itu merupakan sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Dan menurut para Raja Naga, cabang dari klan naga di dunia ini sangat banyak. Mungkin ada yang bisa mengikuti aturan dari era kebangkitan, dan mungkin juga banyak yang mengabaikan aturan itu. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dipastikan ke depannya. Ao Bing kemudian mengungkapkan pendapat pribadinya, mengingat bahwa dia saat ini adalah pemimpin seluruh klan naga di dunia. Menurut Ao Bing pribadi, sekarang adalah waktunya bagi semua klan naga untuk berubah. Raja Naga Tanduk Hijau berkata, bukankah perubahan ini terlalu cepat? Dan Raja Naga Tanduk Merah juga mengatakan bahwa ini benar-benar perubahan yang sangat mendadak. Ibaratnya seorang anak kecil yang berusia 3 tahun yang dituntut untuk mandiri. Dan lagi pula pertempuran ini juga belum ditentukan siapa pemenangnya. Ao Bing lalu berkata bahwa cara berpikir para Raja Naga tua itu masih benar-benar kolot seperti biasanya. Raja Naga Jubah Merah pun mengatakan, apakah Ao Bing lebih membela Raja Agung daripada membela kakek naga kuno yang merupakan leluhur para naga? Ao Bing pun saat ini menjawabnya bahwa dia melihat Raja Agung akan keluar sebagai pemenang. Ao Ling pun merasakan sesuatu dan dia pergi untuk memeriksanya. Dia kemudian melihat ke arah langit dan berkata, semuanya, lihatlah itu. Ao Bing pun kaget dengan ucapan dari Ao Ling, dan rakyat naga juga menunjuk ke arah langit. Tiba-tiba saja dari langit muncul tubuh naga raksasa yang sudah terpotong-potong menjadi banyak bagian. Hal ini membuat Ao Ling sangat terkejut dan dia mengatakan, kakek Gulong. Sisik naga abadi di tubuh kakek naga Gulong pun juga berhamburan, dan sisik itu jatuh bersama dengan rintik hujan. Bagian tubuh naga raksasa pun terjatuh dan menimpa bangunan sampai hancur.
Para rakyat naga kali ini panik karena ini adalah tubuh naga leluhur mereka. Tiba-tiba saja dari langit meluncur sebuah api yang besar yang langsung menimpa dan meratakan bangunan yang ada di bawahnya. Hal ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan para naga dan juga Aobing. Tidak lama kemudian asap yang menyelimuti pun segera memudar dan terlihatlah sosok mulut naga yang ternyata itu adalah bagian dari kepala naga raksasa kakek Gulong. Raja Agung pun saat ini terlihat berjalan di atas kepala naga kakek Gulong itu, yang artinya dia adalah pemenang dari pertempuran dua makhluk legendaris dari zaman kuno. Dengan santai Raja Agung melangkah tanpa menunjukkan rasa lelah, dan tubuhnya pun juga tidak terluka sama sekali. Dengan tatapan yang tajam, sang raja pun kali ini berkata, akhirnya hal ini membuat para raja naga dan juga rakyat naga lainnya ketakutan dan tidak percaya bahwa leluhur mereka benar-benar telah dibunuh oleh Raja Agung. Sambil menginjak kepala naga raksasa itu, Raja Agung pun mengatakan, "Hei para naga, kalian sudah melihatnya bukan? Leluhur kalian sudah mati di tanganku. Aku saat ini memberikan kebebasan pada kalian dari penderitaan dan juga ketidakadilan. Percayalah padaku dan berikan aku kekuatan. Biarkan aku membantu lebih banyak orang di dunia ini. Aku akan menjadikan dunia ini seperti lagunya Andra The Backbone, sempurna." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kakek naga Gulong benar-benar telah mati? Sedangkan di seri Roh Darah Bumi, dia masih hidup dan memberikan semua kekuatan yang tersisa pada Aoswe, yang juga menumbuhkan lengan Aoswe yang sudah patah. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 54. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah pertarungan sengit dua makhluk agung dari zaman kuno yang terjadi selama 7 hari, pada akhirnya pertarungan itu pun berakhir. Bencana di dunia ini otomatis juga berhenti, di mana hasil dari pertarungan itu dimenangkan oleh sang Raja Agung. Dia berhasil membunuh kakek naga Gulong dan memotong tubuhnya menjadi banyak bagian. Raja Agung pun kali ini berada di atas kepala naga raksasa itu sebagai simbol bahwa dialah yang terkuat, supaya rakyat naga tahu bahwa leluhur mereka saja bisa mati di tangannya. Banyak dari para raja naga yang melihat hal ini menjadi ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa moyang para naga bisa mati di tangan Raja Agung. Namun faktanya telah berada tepat di depan mata mereka. Dengan kemenangan Raja Agung itu, Aobing sebagai raja dari seluruh klan naga pun mengundang raja naga lain yang tinggal di puncak gunung maupun di dasar lautan untuk datang ke kerajaannya demi membahas langkah ke depan untuk klan naga. Raja naga jubah merah pun bertanya pada raja naga yang lain, apakah mereka saat ini mau untuk bergabung dengan era kebangkitan. Para raja naga yang lain pun bertanya, apa motif dari Raja Agung membunuh naga Gulong itu dan menyuruhnya bergabung dengan era kebangkitan. Namun Raja Naga yang mengetahui motif itu pun mengatakan bahwa motifnya dirahasiakan demi menjaga perasaan Raja Agung. Dan kini para Raja Naga yang lain tidak berani bertanya kembali. Mereka terintimidasi oleh kekuatan Raja Agung yang pada akhirnya mereka pun memilih untuk tunduk. Walaupun banyak raja yang memilih untuk tunduk, ada juga beberapa Raja Naga lain yang tidak setuju dan tidak mau tunduk pada era kebangkitan, yang salah satunya adalah Aoling. Dia tidak sejalan dengan gaya berpikir dari Aobing. Namun pada akhirnya klan naga ini tetap berpegang teguh pada sistem tradisi Dewan Naga, di mana minoritas harus selalu tunduk pada mayoritas. Pagi harinya Aobing bersama dengan para pelayan pun pergi ke tempat Raja Agung sambil membawa gulungan hasil dari musyawarah Dewan Naga. Gulungan itu pun diserahkan oleh Aobing kepada hakim pemburu darah. Hal ini membuat sang hakim merasa puas karena pada akhirnya klan naga telah mencapai kesepakatan dalam musyawarah mereka. Dan kini mereka pun resmi bergabung dengan era kebangkitan. Hakim pemburu darah pun mengucapkan selamat datang pada Aobing, dan Aobing menerimanya dengan senang hati. Di kerajaan naga yang lain, mereka yang tidak setuju untuk bergabung dengan era kebangkitan pun memilih pergi dari dunia dan mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Aoling pun menjadi orang yang membantu jalannya pengungsian rakyat naga yang lain itu. Namun di sisi lain, perubahan yang dibawa oleh era kebangkitan itu mendapatkan respon yang positif. Para naga yang telah tunduk pada era kebangkitan merasa senang dan puas dengan hidup mereka saat ini. Kehidupan mereka pun selalu diawasi oleh mata kebangkitan, di mana mata itu
akan mengumpulkan setiap keyakinan dari manusia dan juga para naga yang percaya pada Raja Agung, kemudian mengubahnya menjadi sebuah energi. Setiap energi yang terkumpul akan ditransfer dari jarak yang jauh, sehingga hal itu akan membentuk sebuah filamen energi yang tidak terlihat. Semua energi yang dikirim dari mata kebangkitan pun berkumpul menjadi bola hitam raksasa yang saat ini mengambang di atas kepala Raja Agung, di mana sang raja sendiri sedang berada di bawahnya dan menyerap energi dari dalam bola itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Sang Raja Agung sendiri kali ini memilih mengasingkan diri di atas sebuah bangunan yang cukup tinggi demi melakukan penyerapan energi itu. Salah seorang dari era kebangkitan pun membicarakan Raja Agung dan merasa bangga bahwa pimpinan mereka itu akan segera menjadi orang yang terkuat di dunia dan tidak ada yang mampu mengalahkan Raja Agung. Raja Agung sendiri saat ini terus fokus untuk melakukan penyerapan energi, dan kelompok era kebangkitan yang masih saja menyanjung sang Raja Agung, tiba-tiba saja orang yang membicarakan Raja Agung itu merasakan sesuatu. Raja Agung yang berada di puncak bangunan pun berbicara dengan dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan dalam penyerapan energi itu. Namun tiba-tiba saja Raja Agung merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Bola besar di atas kepalanya pun mulai bergetar dan sang Raja Agung berteriak dengan keras, yang pada akhirnya filamen yang menyalurkan energi dari bola hitam ke tubuh Raja Agung pun terputus. Banyak asap energi keluar dari tubuh Raja Agung, di mana hal itu membuat sang raja tertunduk dan terdiam. Tidak lama setelah itu Raja Agung pun berteriak penuh dengan rasa kesal karena dirinya tidak percaya bahwa tubuh Bailang ini tidak dapat menampung semua energi yang telah terkumpul di dalam bola. Setelah berhasil mengalahkan Gulong, sebagian besar rakyat naga mulai menghormati Raja Agung sehingga dirinya mendapatkan energi yang lumayan besar. Saking besarnya energi itu, Raja Agung pun harus menampungnya di dalam bola hitam raksasa untuk bisa diserap secara perlahan. Namun ternyata semua tidak berjalan sesuai dengan keinginan Raja Agung karena tubuh Bailang ini membatasi jumlah energi yang bisa dia serap. Padahal Raja Agung harus bisa bertambah kuat secara cepat supaya dirinya bisa menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan. Seperti misalnya pemberontakan dari klan naga. Bola besar yang masih berisi energi itu pun kemudian memudar karena tidak bisa diserap lagi. Dan saat ini Raja Agung benar-benar tidak mampu berbuat apapun dengan kapasitas tubuh Bailang yang terbatas. Andai saja dia bisa menyerap energi yang tersisa, maka dia akan benar-benar tidak tertandingi. Tiba-tiba saja Nyonya tanpa wajah yang memiliki nama asli Wuyan pun hadir dan berkata bahwa Raja Agung tidak perlu memaksakan dirinya sendiri. Karena sejatinya tubuh yang didapat oleh Raja Agung ini hanyalah tubuh muda yang belum banyak berkembang. Setelah 10 tahun maka secara alami tubuh Bailang ini akan semakin kuat dan pasti bisa menampung energi dalam jumlah yang banyak, yang lebih dari yang bisa dia tampung saat ini. Raja Agung kemudian mengatakan bahwa dirinya sebagai pimpinan pasti akan menghadapi tantangan yang lebih besar karena seorang musuh tidak akan pernah mau menunggu lawannya berkembang menjadi lebih kuat. Raja Agung kemudian bertanya, apakah ada berita dari rakyat naga yang tidak mau bergabung dengannya? Nyonya tanpa wajah pun mengatakan bahwa hal itu sudah diatasi sendiri oleh para naga yang berdiri di bawah era kebangkitan. Raja Agung kemudian berpikir, dirinya tidak tahu lagi dengan para naga yang memilih untuk pergi itu. Padahal niat dari Raja Agung ini adalah demi kebaikan mereka juga. Nyonya tanpa wajah kemudian berkata bahwa niat baik tidak akan selamanya diterima oleh banyak orang, karena sejatinya masih ada orang yang tidak bisa menerima sebuah aturan yang baru. Mereka masih akan tetap nyaman hidup di zona mereka sendiri. Namun Nyonya tanpa wajah percaya bahwa para naga yang kabur itu pasti lama-kelamaan juga akan mau bergabung dengan era kebangkitan. Untuk saat ini, kepercayaan dari manusia dan naga sudah hampir setengahnya, dan ini merupakan pencapaian yang bagus. Namun Raja Agung pun tidak puas dengan pencapaiannya saat ini, karena sang raja ingin mendapatkan pencapaian 100%. Konsep dunia sempurna yang dia ciptakan ini harus benar-benar sempurna, di mana semua orang harus memiliki bagian dan kewajiban berkontribusi. Nyonya tanpa wajah kemudian berkata bahwa selama ini Raja Agung hanya memikirkan orang-orang di dunia itu. Kapan dia akan memikirkan tentang dirinya sendiri? Raja Agung pun terkejut dengan perkataan dari Nyonya tanpa wajah. Tidak lama kemudian Nyonya tanpa wajah membuka tali di bajunya. Dia perlahan menurunkan pakaian yang dia kenakan, dan Nyonya tanpa wajah lalu berkata bahwa selama ini
Tidak mudah bagi Raja Agung untuk mendapatkan tubuh muda dan kuat, di mana darah di dalam tubuh itu sendiri sepanas matahari, dan secara perlahan pasti bisa membakar Raja Agung. Raja Agung pun terdiam, dan tiba-tiba keluar keringat dingin dari wajahnya. Dia kemudian bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan tanpa wajah?" Nyonya tanpa wajah yang hanya menggunakan pakaian dalam pun kali ini mendekati Raja Agung, dan dia berkata, "Biarkan aku membantumu, Rajaku." Nyonya tanpa wajah dengan cepat memegang tangan dari Raja Agung, dan dia mengutarakan maksud serta tujuannya. Di mana saat ini Wuyan atau si Nyonya tanpa wajah itu mengajak Raja Agung untuk bercocok tanam dan melakukan silaturahmi biologis. Raja Agung pun panik dan berkeringat, namun Nyonya tanpa wajah masih saja menggodanya. Dia kemudian membaringkan tubuhnya sambil berkata bahwa kita semua pernah menderita, terutama Raja Agung. Kini Nyonya tanpa wajah menarik tubuh Raja Agung, sehingga sang raja pun berada di atas tubuh dari si Nyonya tanpa wajah. Dan dengan cepat, Nyonya tanpa wajah memejamkan matanya. Dia pun memasang muka yang manis supaya Raja Agung semakin bergairah. Dan si Nyonya pun kali ini berbisik, "Raja Agung, kamu telah menderita terlalu lama. Sebagai murid yang baik, biarkan aku si Nyonya tanpa wajah ini meringankan beban Anda." Raja Agung pun menatap Nyonya tanpa wajah yang ada di bawahnya, dan dia berkata, "Kamu benar." Namun tiba-tiba saja bukannya bercocok tanam, Raja Agung malah meninju Nyonya tanpa wajah tepat di mukanya. Sampai-sampai si Nyonya tanpa wajah itu mengeluarkan darah yang cukup banyak. Dia pun kaget dan muntah darah lalu berteriak, "Raja Agung, kamu kenapa?" Raut wajah dari Raja Agung pun kali ini terlihat emosi. Dia pun berkata dengan keras, "Tanpa wajah, apakah kamu mencoba memperdayaiku supaya aku terjatuh? Niat apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" Nyonya tanpa wajah yang ketakutan sekaligus kesakitan pun berteriak minta maaf pada Raja Agung. Namun sang raja yang masih diselimuti emosi, dia pun terus mengomel, "Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, tapi dirimu itu masih saja tidak mengenal diriku. Aku memiliki persyaratan tinggi untuk orang lain dan bahkan lebih tinggi untuk diriku sendiri, karena aku harus membuat diriku ini sebagai contoh. Kamu dengar kan? Jadikan diriku ini sebagai contoh. Perzinahan itu adalah sebuah dosa yang besar. Apa kamu mengerti?" Nyonya tanpa wajah yang ketakutan pun hanya bisa terdiam. Dan kali ini Raja Agung benar-benar kecewa dengan sikap Nyonya tanpa wajah. Dia kemudian berteriak, apakah tanpa wajah ini benar-benar bertobat dari kesalahan di masa lalu? Karena masa lalu Nyonya tanpa wajah benar-benar buruk. Namun selama ini Raja Agung masih percaya bahwa Nyonya tanpa wajah akan bertobat dan mengubah masa lalunya itu. Apa semua perkataan yang dia janjikan pada Raja Agung itu hanyalah sebuah kebohongan. Nyonya tanpa wajah pun tidak berani menjawabnya. Dan Raja Agung kali ini mengatakan bahwa hari ini dirinya benar-benar kecewa. Dan tanpa wajah harus mendapatkan konsekuensi demi memberikan efek jera supaya dia tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Raja Agung pun lalu menekan wajah dari si Nyonya. Dan dengan cepat, dia pun menarik wajah itu sambil mengatakan, "Kamu tidak pantas memiliki wajah ini." Wajah itu pun seketika robek, dan cerita kemudian flashback pada kisah masa lalu dari Nyonya tanpa wajah yang begitu kelam. 100 tahun yang lalu, Nyonya tanpa wajah itu nama aslinya adalah Wujia. Dia merupakan seorang putri dari keluarga bangsawan. Hidupnya dipenuhi dengan kekayaan dan juga kegembiraan. Namun suatu hari terjadilah sebuah musibah yang menimpa keluarganya. Kebakaran besar pun merenggut segalanya dari Wujia, si gadis bangsawan itu. Kedua orang tua dan juga saudaranya mati dalam insiden kebakaran. Namun sebuah keajaiban terjadi pada Wujia kecil, di mana dia menderita luka bakar yang mengerikan di seluruh tubuhnya. Namun dia masih hidup dan mampu bertahan. Bahkan Wujia tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tidak lama kemudian datanglah seorang ibu-ibu dengan anaknya. Dia merasa kasihan pada Wujia. Yang kemudian ibu-ibu itu mengajak Wujia untuk tinggal bersamanya. Wujia pun dirawat sepenuh hati dan dianggap seperti anaknya sendiri. Luka-luka di tubuh Wujia perlahan pun sembuh. Namun bekas luka bakar itu tidak pernah bisa hilang dari tubuhnya. Hal ini membuat Wujia malu dan sakit hati sepanjang waktu. Namun Wujia tidak pernah mengeluh dan dia hanya banyak terdiam. Wujia pun melihat sang ibu penolong dan anaknya itu terlihat sangat bahagia. Wajah anak itu juga sangat cantik.
Hal ini menumbuhkan rasa iri dan dengki di hati Wujia. Dia merasa bahwa dunia ini tidak adil dan dia juga butuh kebahagiaan. Jika dunia ini membuatnya kecewa, maka dunia harus memberi hal yang sama pada orang lain. Dan kini Wujia pun melakukan kejahatan untuk pertama kalinya. Dia pun membunuh putri dari ibu yang telah menolongnya, yang kemudian Wujia menguliti wajah putri itu dan dipakai untuk dirinya sendiri. Sang ibu yang masuk rumah pun syok bukan main melihat putrinya telah terbunuh. Dia kemudian berteriak, "Apa yang telah kamu lakukan?" Wujia pun menoleh dan berkata, "Ibu jangan takut, ini bukan apa-apa. Aku hanya mengambil wajahnya. Lihatlah ibu, aku sekarang menjadi lebih cantik kan? Aku akan menjadi anak yang berbakti padamu lebih dari yang dia lakukan. Tolong cintai aku sepenuh hati ibu dengan minum Yakult tiap hari." Sang ibu itu pun syok kemudian meninggal. Wujia yang hidup sendiri kemudian diadopsi oleh keluarga lain. Namun semua yang mengadopsi dirinya mendapat perlakuan yang sama dari Wujia. Dan mereka pun semua mati satu persatu. Kisah dari Wujia itu pun kemudian menjadi viral dan dirinya dianggap sebuah legenda, di mana semua orang yang bertemu dengan Wujia akan merasa iba lalu menolongnya, dan mereka semua akan mati dengan wajah yang telah menghilang. Hingga akhirnya Wujia ini mendapatkan julukan Nyonya Tanpa Wajah karena dia tidak memiliki wajah sendiri dan suka merebut wajah orang lain. Beberapa tahun kemudian, Wujia sudah menjadi wanita dewasa. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan seksi. Namun kecantikan di wajahnya ini merupakan wajah orang lain. Dia selama ini harus hidup sendiri. Dia merasakan bahwa hidupnya sangat keras dan tidak lebih baik dari orang lain. Dan hari ini Wujia baru saja merenggut wajah seorang gadis muda. Dia merasa puas dengan wajah barunya itu. Dia pun masuk ke dalam kamarnya dan duduk di depan cermin, kemudian mulai menggunakan lipstik. Wujia pun berkata pada cermin yang ada di depannya, apakah kali ini wajahnya terlihat cantik? Karena Wujia merasa bahwa dia benar-benar cantik dengan wajah ini. Di dalam kamar Wujia itu sendiri banyak wajah-wajah yang dia koleksi, hasil dari membunuh gadis-gadis muda dan menguliti wajahnya. Ratusan gadis muda telah menjadi korban dari Wujia. Mereka yang mati jiwanya tidak bisa berinkarnasi karena mereka tidak rela wajah mereka diambil oleh Wujia ini. Wajah-wajah yang berada di dinding terlihat seolah berbicara dan memohon agar wajahnya dikembalikan supaya kematiannya menjadi tenang. Wajah gadis yang terakhir diambil oleh Wujia membuat gempar para warga, dan warga pun merasa bahwa Wujia adalah setan yang meresahkan. Warga yang marah pada akhirnya membakar rumah Wujia. Para warga itu pun merasa bahwa Wujia ini adalah manusia jahat yang tidak harus diberi kesempatan untuk hidup. Para warga yang marah benar-benar akan menghabisi Wujia. Kebakaran besar pun terjadi dan Wujia yang berada di dalam kamarnya pun tidak keluar meski dia tahu rumahnya telah dibakar, yang pada akhirnya Wujia pun meninggal. Jiwanya pergi ke alam baka. Namun karena dosa-dosanya sangat besar, Wujia tidak mampu melewati jembatan reinkarnasi, dan pada akhirnya dia jatuh ke dalam jurang alam baka. Kini jiwa dari Wujia pun mengeluarkan api yang berwarna ungu. Dia merasakan apakah ini yang disebut dengan pembalasan. Wujia kemudian melihat para jiwa yang lain yang telah membusuk dan berjalan seperti zombie. Di tempat ini banyak sekali jiwa-jiwa yang berteriak kesakitan sampai mereka berguling-guling. Tidak lama kemudian Wujia melihat banyak rombongan dari kejauhan. Semua jiwa-jiwa itu berjalan ke arahnya. Namun Wujia kali ini masih melihat jiwa-jiwa itu. Setelah semakin dekat, Wujia pun bertanya, "Kalian, apa yang sedang kalian lakukan?" Para jiwa-jiwa yang berjalan itu tidak menjawabnya. Namun sesosok jiwa hitam legam dengan api hitam di tubuhnya mengatakan bahwa mereka sedang berjalan. Mereka akan terus berjalan tanpa akhir dan juga tanpa tujuan. Karena berjalan adalah satu-satunya cara untuk bisa mempertahankan diri di tempat ini. Wujia lalu bertanya, "Siapa kamu?" Sosok hitam itu pun menjawabnya, "Aku adalah Raja Agung, orang yang pertama mati dan tinggal di jurang kehampaan ini. Kamu harus percaya padaku dan mulai dengarkan kata-kataku, karena kamu tidak memiliki pilihan lain. Di dalam jurang kehampaan ini, kamu tidak akan bisa melakukan apapun, dan kamu tidak akan bisa memiliki apapun. Jika kamu membangun rumah di tempat ini, maka rumah itu akan langsung hancur.
Bahkan jika kamu mengambil batu, maka batu itu juga akan langsung menghilang. Tempat ini semuanya kosong dan tidak ada apapun. Jika kamu hanya diam saja, maka sebentar lagi kamu akan merasakan ketakutan dan juga kesakitan selamanya. Jadi jika kamu ingin terus mempertahankan kesadaranmu itu, maka kamu harus terus bergerak. Dan sejak saat itulah Wujia berganti nama menjadi Wuyan, dan dia menjadi pengikut setia dari Raja Agung. Wuyan atau si tanpa wajah itu kemudian bertanya, "Pernahkah Anda berpikir untuk pergi dari tempat ini? Dan apakah itu bisa dilakukan?" Raja Agung pun menjawabnya, "Pernah, dan kita masih memiliki sebuah harapan. Selama kamu percaya padaku, maka kita akan bisa pergi dari tempat ini. Semua pilihan ini ada di tanganmu." Raja Agung kemudian mengajak yang lainnya untuk berjalan kembali, dan semuanya pun kini pergi mengikuti Raja Agung. Wujia yang juga tidak mau menjadi gila di tempat ini pun mulai mengikuti sang raja dan menganggapnya sebagai penyelamat. Dan kini sekumpulan jiwa-jiwa itu berjalan entah kemana. Mereka terus berjalan setiap hari, dan entah sudah berapa tahun Wujia ikut berjalan dengan kelompok ini di jurang kehampaan alam baka. Dia pun mencoba berjalan lebih cepat dari jiwa-jiwa mati lainnya, karena Wujia ingin meraih sesuatu yang lebih dekat dengan tujuan kelangsungan hidupnya saat ini, di mana tujuannya itu adalah sang Raja Agung. Karena Wujia sudah memutuskan semenjak pertama kali bertemu dengan sang raja, dia harus bisa menjadi tangan kanan dari Raja Agung. Singkatnya, hidup Wujia harus mendapatkan posisi yang lebih baik dari orang lain. Dan malam ini, Wujia berpikir bahwa dia bisa lebih dekat dengan sang raja. Namun dia gagal, karena dia tidak pernah bisa memahami hati dari Raja Agung. Semuanya pun hancur, dan tidak berjalan sesuai dengan rencana Wujia. Nafsu enak-enak pun lenyap, dan berubah menjadi rasa sakit di wajahnya. Raja Agung yang telah mengambil wajah Wuyan pun kali ini berkata, "Aku akan menghancurkan wajah ini. Kamu tidak pantas memilikinya." Wuyan pun menutupi wajahnya, dan dia meminta maaf pada Raja Agung karena dia tidak bisa melakukan apapun. Kemudian mengambil pakaiannya kembali. Sambil berlari, Wuyan berkata, "Apapun yang Raja lakukan ini semua demi kebaikan murid ini. Murid akan sangat senang dan bersyukur dari lubuk hati yang terdalam." Wuyan pun mempercepat langkahnya dan dia menuruni tangga untuk meninggalkan tempat ini. Namun secara tidak sengaja dia bertemu dengan pertapa penjaga besi di lantai bawah. Sang pertapa pun berkata, "Wuyan, seharusnya kamu mendengarkan kata-kataku sejak awal." Wuyan kemudian menjawabnya, "Apakah kamu datang ke sini hanya untuk mengejekku seperti orang-orang dari masa laluku?" Pertapa penjaga besi pun menjawabnya, "Tidak, aku hanya tidak tega melihatmu terluka. Raja Agung itu mencintai dunia ini. Kamu tidak akan pernah bisa memonopolinya. Jika kamu membutuhkan cinta, kenapa kamu tidak mempertimbangkan orang lain saja? Misalnya diriku saat ini." Sambil berlalu, Wuyan menjawabnya, "Jangan bermimpi kamu itu." Pertapa penjaga besi pun hanya melirik kepergian dari Wuyan, dan dia melanjutkan jalannya untuk menemui Raja Agung. Raja Agung yang melihat kedatangan dari pertapa penjaga besi kali ini langsung berkata, "Pertapa, kamu, Wuyan, dan Hakim Pemburu Darah adalah orang kepercayaanku yang paling bisa kuandalkan. Pada saat yang sama, syarat yang aku ajukan juga sangat tinggi. Apa menurutmu aku terlalu keras?" Pertapa penjaga besi pun menjawabnya, "Keras atau tidaknya, Raja Agung pasti memiliki alasannya sendiri. Karena bagiku, Raja selalu benar." Raja Agung lalu mengatakan, "Pertapa, kamu adalah yang terbaik di antara murid-muridku. Alangkah senangnya jika semua orang sepertimu dan percaya sepenuhnya padaku. Namun sayangnya, masih ada orang-orang barbar yang tidak memiliki adab di dunia ini." Pertapa penjaga besi kemudian bertanya, "Raja Agung, apakah yang Anda maksud adalah klan Ashura?" Dengan tatapan tajam, Raja Agung pun berkata, "Benar sekali. Sekumpulan dewa pengkhianat itu harus dibereskan. Mereka liar. Dan sudah waktunya kita membereskan Ashura." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Agung akan benar-benar menyerang klan Ashura? Jika hal itu benar, maka dunia ini akan kembali dalam perang yang besar. Dan mampukah Raja Gila Rahu menghadapi kekuatan dari sang Raja Agung? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob. Kita lanjut bahas di Shinji episode chapter 55.
Oke lah, nggak usah caci-caci banyak baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan penjelasan tentang sebuah peradaban, di mana kehidupan umat manusia tidak terlepas dari sebuah keimanan atau kepercayaan. Hal itu mencakup seluruh wilayah di dunia ini dan tidak memandang si kaya atau si miskin. Semua orang selalu percaya pada sesuatu karena sebuah iman atau kepercayaan pasti akan menjadi bagian dari keyakinan pada diri sendiri. Untuk menghadapi masa depan yang tidak bisa diprediksi, semua orang pasti akan memiliki rasa takut, akan mengalami sakit dan rentan terhadap sesuatu. Maka dari itu mereka membutuhkan petunjuk atau perlindungan dari Tuhan. Ketika orang-orang itu berdoa dengan penuh keikhlasan, maka hal itu akan membentuk sebuah ide. Pikiran itu tampak seperti ilusi, namun kekuatannya sangat nyata dan besar. Hanya dengan satu pemikiran saja bisa mengubah atau menciptakan sesuatu di alam semesta ini. Bahkan kekuatan pikiran mampu berjalan menembus ruang dan waktu dan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Di dalam jurang alam baka, meskipun Raja Agung tidak dapat berbuat banyak hal, namun dia bisa melihat pikiran dunia. Setelah ribuan tahun berpikir keras, pada akhirnya Raja Agung mampu menciptakan dan mengembangkan sebuah teknik rahasia, di mana teknik itu dapat mengumpulkan pemikiran yang tidak terlihat melalui mata kebangkitan, kemudian mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Dengan teknik magis itu, Raja Agung mampu mengambil pikiran dunia kemudian digunakan untuk dirinya sendiri. Semakin banyak orang yang percaya padanya, maka dia akan semakin kuat. Pada saat di kota Chang'an, Raja Agung mendapatkan kepercayaan dari seluruh umat manusia dan dia mampu mengalahkan aliansi monster. Kemudian setelah mengalahkan naga Gulong yang merupakan leluhur dari para naga, dia pun mendapatkan kepercayaan dari para naga dan banyak klan naga yang bergabung dengannya. Alhasil kekuatannya pun saat ini telah mencapai tingkat yang tidak terukur. Dan kini, Raja Agung telah menetapkan target berikutnya untuk dia taklukkan. Di mana target itu adalah si dewa perang klan Ashura. Mereka akan menjadi target perburuan selanjutnya Raja Agung. Apakah sang raja akan mendapatkan hasil yang memuaskan? Karena melawan Ashura adalah keputusan yang besar. Cerita kemudian berpindah ke kerajaan Ashura, di mana pada saat ini utusan dari era kebangkitan pun mendatangi klan Ashura untuk bernegosiasi. Salah satu utusan kemudian menyapa rakyat Ashura yang dia lihat. Namun rakyat Ashura itu malah memandang sinis karena kedatangan para utusan era kebangkitan itu dianggap sebagai orang asing yang berani menerobos masuk kerajaan Ashura. Sang utusan pun tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dia malah tertawa dan berkata bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk membuat rakyat Ashura tersadar. Mereka juga akan membuat kehidupan rakyat Ashura menjadi lebih baik, supaya hidup mereka selalu dalam kebahagiaan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Salah satu pejuang Ashura pun berdiri dan berkata bahwa hidup mereka saat ini sudah sangat bahagia. Utusan era kebangkitan itu masih tetap ngoceh dengan mengatakan bahwa selama ini hidup para Ashura telah mengalami kesulitan, namun mereka tidak menyadarinya. Ashura itu merupakan sekumpulan dewa perang. Mereka semua haus akan pertarungan. Dan selama ini, mereka tidak dapat dipisahkan dari keadaan saling membunuh. Bahkan seorang anak-anak dari klan Ashura sudah diajari membunuh sejak kecil. Utusan era kebangkitan itu masih saja mengatakan, apakah Ashura tidak mau hidup dalam damai dan tanpa rasa takut sedikit pun. Salah satu pejuang Ashura kemudian bertanya, bagaimana cara melakukannya? Dan utusan itu menjawab, caranya adalah mereka harus mengikuti panduan yang dibawa oleh sang utusan ini. Karena kedatangan mereka ke tempat ini adalah untuk memberikan bantuan pada rakyat Ashura. Pejuang yang sedang makan mie pun bertanya, maksudmu kita harus mengikuti aturanmu dan kita harus juga rela menerima pengarahan darimu. Sang utusan pun tertawa dan membenarkan akan hal itu. Karena era kebangkitan dan Ashura bisa menjadi sebuah keluarga. Dia pun menyuruh para pejuang Ashura untuk mencobanya kali ini. Tiba-tiba saja, sebuah mangkok mie terlempar pada kepala sang utusan era kebangkitan. Mukanya seketika berubah menjadi sinis karena menahan emosi. Sang pejuang Ashura yang melemparkan mangkok mie itu berdiri di hadapan sang utusan dan berkata, pergilah kalian dari sini, dasar orang-orang bodoh. Sang utusan itu malah tersenyum dan berkata, hei kawan, santailah sedikit. Aku tidak marah atas perlakuanmu, karena aku tulus dan menyarankanmu untuk tidak berkata kasar lagi. Karena kata-kata kasar itu tidak berguna, kawanku. Si pejuang Ashura kemudian terlihat marah dan berkata, jika kalian tidak pergi, maka kalian akan kubunuh di tempat ini. Para pejuang Ashura yang dari tadi duduk, kali ini mulai berdiri karena kelompok utusan era kebangkitan itu tetap saja bandel dan tidak mau pergi.
Kali ini utusan Era Kebangkitan malah berkata, "Benar-benar kalian ini adalah sekumpulan orang brutal dan biadab. Kenapa harus sesulit ini? Apa kalian ingin menakuti kami? Kalian ingin mengintimidasi Era Kebangkitan. Kalian itu benar-benar tidak paham dengan situasinya dan siapa yang kalian hadapi. Biar ku beritahu, undang-undang dan peraturan Era Kebangkitan saat ini telah menjadi acuan utama di dunia. Tidak ada gunanya bagi kalian untuk melawan. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambut kami, maka Raja Agung pasti akan meratakan tempat ini." Tiba-tiba saja sang utusan itu lehernya tercekik sebuah tali dan mereka pun mati. Karena pada saat ini pejuang Asura telah menggantung utusan Era Kebangkitan yang tidak mau pergi dari tempat ini. Setelah mereka mendapatkan sebuah peringatan, tidak lama kemudian seorang wanita berjubah pun muncul. Dia adalah Tetua Huji, sang istri Raja Gila Rahu dan ibu dari Suma. Tetua Huji pun bertanya pada pejuang Asura yang makan mie, apakah dia yang telah membunuh 3 orang asing itu. Si pejuang itu pun menjawabnya iya. Dan Tetua Huji berkata bahwa membunuh orang luar secara sembarangan bisa membuat klan Asura ini mendapatkan cap sebagai manusia barbar. Si pejuang pun kemudian protes bahwa dia tidak membunuh tanpa alasan. Tadinya dia sudah menyuruh 3 orang asing itu untuk pergi, namun mereka masih saja ngoceh tidak jelas dan mengatakan ingin mengajari rakyat Asura untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Itu adalah sesuatu yang konyol. Sebelumnya dia juga sudah berbicara baik-baik dengan 3 orang itu, namun sikap mereka semakin lama semakin berani dan malah ngadi-ngadi. Sehingga hal itu membuat pejuang Asura tidak dapat menahan emosinya lagi dan langsung menggantung mereka bertiga. Pejuang itu pun bertanya, jika hal ini terjadi pada Tetua Huji, apakah sang tetua tidak akan melakukan hal yang sama? Tetua Huji pun menjawabnya bahwa lain kali jika ada orang asing lagi yang datang ke tempat ini, maka dia akan menghadapi mereka. Tetua Huji kemudian bertanya, di mana Suma saat ini? Karena belakangan ini dia tidak melihat putranya itu. Si pejuang pun berkata bahwa Suma pergi ke suatu tempat namun dia sendiri tidak bisa melihat tempat itu. Tetua Huji pun terdiam mendengar perkataan dari si pejuang Asura. Di suatu tempat kali ini Suma sedang terbang bersama dengan naganya yang diberi nama Tata. Sang naga pun hinggap di atas pohon yang besar. Kemudian Suma turun dari punggung sang naga dan dia berkata, "Terima kasih Tata atas kerja kerasmu. Kamu tunggu sebentar di tempat ini ya." Ternyata pada saat ini Suma pergi ke makam legendaris leluhur klan Asura. Dia pun menatap tajam ke arah makam itu dan berkata di dalam hatinya, makam leluhur Asura yang berwujud kapal karam di lautan pohon. Tempat misterius yang hanya bisa dilihat oleh Asura yang terpilih. Setelah ayah pergi dari pertempuran di Istana Surga, dia pasti datang ke tempat ini, tempat legendaris makam leluhur para Asura. Kapal karam di lautan pohon. Sedikit penjelasan tentang makam Asura ini. Jadi makam ini sebenarnya adalah kapal yang digunakan oleh 99 leluhur Asura yang bisa kabur dari insiden di Istana Surga setelah mereka melakukan pemberontakan. Kapal itu pun terjatuh ke tempat ini, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat persembunyian sekaligus makam untuk mereka. Tempat ini dijaga oleh mantra khusus, sehingga leluhur yang mati, jiwanya akan tetap hidup di tempat ini. Makam leluhur Asura ini bukan tempat sembarangan, karena hanya bisa dilihat dan juga dimasuki oleh para Asura yang terpilih saja, seperti Raja Bandi, Raja Gila Rahu, dan sekarang adalah Suma, si putra dari sang Raja Gila. Suma pun berjalan memasuki kapal karam itu. Di dalamnya terlihat sangat berantakan dan sudah rusak parah. Namun benda-benda yang berada di tempat ini sangat aneh, karena tiang batu dan kayu bisa mengambang di tempat itu. Bahkan juga ada obor api yang tidak pernah paham menyinari ruangan di dalam kapal karam. Pemandangan yang dilihat Suma ini benar-benar membuatnya sangat takjub. Suma pun kali ini tiba di salah satu ruangan, dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan menyapa. "Hei bocah, ternyata kamu datang lagi ya." Orang yang menyapa Suma itu adalah salah satu dari leluhur klan Asura. Dia bernama Suku Mochi dan memiliki julukan Iblis Tinju Jahat. Ternyata kedatangan Suma ke tempat ini adalah untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Suku Mochi pun bertanya, "Bocah, apakah tinju ajaibmu itu sudah mengalami kemajuan sehingga kamu berani datang lagi ke tempat ini?" Suma pun menjawabnya, "Hanya sedikit peningkatan. Jika tidak ada peningkatan, aku tidak akan berani kembali ke tempat ini." Suku Mochi pun tertawa dan dia mengatakan, "Baiklah, aku juga sudah menunggumu. Biarkan aku melihat peningkatan tinjumu itu." Suma pun menjawabnya, "Iya."
Dan dia kali ini memasang kuda-kuda serta mengaktifkan jiwa tempurnya. Suma pun bersiap untuk melakukan penyerangan. Suma pun memberi nama jurusnya ini adalah tinju api ajaib. Dan kini Suma pun berkata, "Senior, tolong bimbingan dari Anda." Sukumochi pun tertawa dan mengatakan bahwa dia suka dengan karakter dan sopan santun Suma. Karena baru kali ini dia melihat ada Asura yang memiliki sopan santun. Sukumochi kemudian menenggak segentong arak dan dia mengangkat tangannya kemudian mengatakan, "Suma, biarkan aku melihat kekuatanmu saat ini. Jangan kecewakan aku." Dengan tatapan tajam Suma pun menjawabnya, "Senior, aku pasti akan mengalahkanmu dan maju ke level selanjutnya." Sukumochi pun kembali tertawa dan dia mengatakan bahwa semangat inilah yang paling ingin dia dengarkan. Tidak lama kemudian Sukumochi pun melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia pun melancarkan tinjunya pada Suma tepat di wajah. Namun ternyata tinjuan super cepat itu mampu dihindari oleh Suma, yang bahkan Suma kali ini mampu memberikan tinjuan balik tepat di perut Sukumochi. Sang senior yang tidak mau kalah langsung menepuk dan meremas kepala Suma serta menghentikan serangannya. Hal itu membuat Suma berteriak kesakitan. Sukumochi kemudian menyerang perut Suma dengan tendangan lutut. Tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan wajah Suma juga tidak luput dari tendangan lutut sang senior. Hal itu sontak membuat Suma terlempar dan sambil mengeluarkan darah saking kerasnya tendangan dari sang senior. Namun pada saat di udara, tubuh Suma yang terlempar tiba-tiba menghilang. Hal itu membuat Sukumochi terkejut karena ternyata pada saat ini Suma sudah berada di belakangnya dan siap untuk memberikan serangan. Dan akhirnya Suma pun memukul leher seniornya itu dengan keras yang membuat sang senior meringis kesakitan. Dia tidak percaya bahwa peningkatan kekuatan Suma sangat mengerikan karena dia mewarisi darah dari si Raja Gila. Senior pun kemudian menangkap tangan Suma dan membantingnya dengan keras sehingga membuat lantai di tempat itu seketika langsung hancur. Hal ini membuat Suma panik karena pada saat ini senior akan segera memberikan serangan balasan. Dia pun mengatakan, "Suma, seranganmu masih memiliki kelemahan. Hal itu yang akan membuatmu mati." Entah adegan apa yang selanjutnya terjadi. Namun pada saat ini Suma belum kalah dari sang senior. Dan bahkan Suma masih berdiri di hadapan Sukumochi saat ini. Namun Suma sekarang mengalami kelelahan. Nafasnya pun terengah-engah. Senior Sukumochi pun tersenyum dan dia berkata, "Bagus Suma, kamu saat ini mendapatkan persetujuan dariku. Silakan lanjutkan ke level selanjutnya." Suma yang sudah mengalami luka di mata kirinya pun mengucapkan terima kasih karena dia bisa naik ke level berikutnya. Dan senior Sukumochi pun menjawabnya, "Tidak Suma, justru akulah yang berterima kasih padamu. Aku telah mati selama beribu-ribu tahun dan pertempuran ini memberiku semangat bertarung yang telah tidak kurasakan selama ini. Ayo nak, kejarlah level yang lebih tinggi dan jadilah Asura yang lebih kuat lagi." Setelah berbicara seperti itu, senior Sukumochi pun menghilang. Dan kini Suma melanjutkan perjalanannya untuk memasuki ruangan lain, yang artinya dia akan menghadapi leluhur Asura yang lebih kuat dari Sukumochi. Tidak lama kemudian Suma sudah berada di depan ruangan pintu yang tebal. Dia pun kali ini membukanya. Dan di dalam ruangan itu sudah ada leluhur Asura yang lain. Dia pun berkata, "Ternyata ada penantang baru ya. Sekarang aku menjadi lawan keberapa buatmu?" Suma pun menjawabnya, "Keempat." Sang leluhur Asura berjambul merah itu pun mengatakan, "Bagus sekali. Sudah ada 3 hantu Asura yang kau lawan. Dan mereka sudah mengakui kekuatanmu. Namun aku berbeda dengan mereka nak. Jadi kuharap kamu berhati-hati jika ingin melawanku." Tidak lama kemudian leluhur Asura jambul merah pun memberikan serangan pedang yang super cepat pada Suma. Namun refleks Suma yang sudah terlatih membuatnya bisa menghindari serangan pedang itu dengan mudah. Dan ini akan menjadi ujian yang baru untuk Suma demi mendapatkan pengakuan dari sang senior jambul merah. Setelah mengalami banyak pertarungan, tempat senior jambul merah yang tadinya rapi kali ini menjadi hancur dan berantakan. Suma pun terbaring akibat kelelahan dan sekujur tubuhnya juga penuh dengan luka. Namun Suma senang karena dia pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari senior jambul merah dan berhasil maju ke level selanjutnya. Yang pada akhirnya Suma pun maju ke level 5 untuk melawan leluhur si Jiua. Dia pun diakui dan maju lagi ke level 6 melawan leluhur Gao Guisian dan dia pun juga mendapatkan pengakuan. Suma pun maju lagi ke level 7 untuk melawan leluhur Gui Luoseng. Dia juga mendapatkan pengakuan dan terus maju ke level 8 untuk melawan leluhur Suti Liu. Dia juga berhasil mendapatkan sebuah pengakuan. Dan selanjutnya Suma pun maju lagi ke level 9 untuk melawan leluhur Shan Yuan Rong A.
dan dia pun juga berhasil mendapatkan pengakuan. Pertarungan selama beberapa hari ini benar-benar menguras tenaga Suma. Dia tidak heran kenapa para Asura itu sangat barbar, karena leluhur mereka saja juga sekumpulan orang barbar. Meskipun sudah mati, namun semangat bertarung dalam jiwa mereka masih sangat tinggi. Setelah selesai memulihkan tenaga, kali ini Suma akan pergi ke level 10 yang merupakan level tertinggi dalam ujian makam Asura ini. Di level 10 ini Suma akan melawan Tabu, seorang leluhur Asura yang juga mendapatkan julukan Raja Api, di mana Tabu juga merupakan leluhur Asura yang telah menculik Raja Rahu kecil dan membawanya ke tempat ini untuk dijadikan Asura terkuat. Namun setelah sampai di ruangan sang Raja Api Tabu, Suma tidak menemukan leluhur itu. Dia pun merasa kesal karena sudah menyelesaikan 9 ujian, namun pada ujian terakhir sang leluhur malah tidak muncul. Padahal Suma sangat membutuhkan ujian terakhir ini supaya dia mendapatkan pengakuan dari sang Raja Api. Dan tujuan Suma adalah ingin dirinya bisa melampaui kekuatan dari sang ayah. Meskipun tidak menemukan Raja Api, namun Suma berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan tetap giat berlatih dan berusaha lebih keras lagi. Karena suatu hari nanti Suma akan kembali lagi ke tempat ini untuk menantang sang Raja Api. Suma kemudian mencari jalan keluar dan dia pun berlari menyusuri ruangan yang pada akhirnya kini Suma berhasil keluar dari kapal karam itu. Tidak lama setelah itu Suma melihat banyak naga Asura berterbangan di langit. Mereka juga mengeluarkan suara auman yang keras layaknya ada sebuah pertarungan. Suma pun berkata, kenapa naga Pterosaurus terlihat gelisah? Apakah Asura akan melakukan sesuatu? Ataukah sesuatu terjadi di kerajaan Asura? Suma kemudian memanggil Tata, si naga tunggangan miliknya. Dia kemudian mengajak Tata untuk segera kembali ke kerajaan Asura. Dan Tata pun terbang secepat mungkin. Di kerajaan Asura kali ini Hakim Pemburu Darah telah tiba. Dia pun berkata, sakit. Sungguh sakit. Mengapa hal ini harus terjadi? Karena pada saat ini Hakim Pemburu Darah melihat 3 utusan era kebangkitan telah mati di tiang gantungan. Sang Hakim pun merasa bahwa mengutus orang biasa ke Asura itu benar-benar resiko yang besar. Padahal kedatangan mereka ke tempat ini adalah dengan niat yang baik. Namun hasilnya sang utusan malah dibantai. Ini benar-benar pembantaian yang dingin dan kejam menurut Hakim Pemburu Darah. Tatapan mata Hakim Pemburu Darah pun menjadi sinis dan penuh dengan kemarahan. Dan dia mengatakan, mereka tidak seharusnya berakhir seperti ini. Jika masih ada keadilan di dunia, para pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Semua orang setuju dengan ucapanku, bukan? Para anggota era kebangkitan pun berkata, itu benar. Keadilan di dunia ini harus ditegakkan, apalagi keadilan pada kasus pembunuhan. Semua harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Bongkar semua, supaya rakyat kembali mendapatkan kepercayaan. Sekali lagi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tegakkan keadilan dan hukum mereka yang bersalah. Namun rakyat Asura tidak menanggapi perkataan dari era kebangkitan itu. Mereka masih saja asik memasak dan makan. Melihat kelakuan para Asura itu, Hakim Pemburu Darah pun berkata, tolong serahkan pembunuhnya. Kami akan melakukan pengadilan secara terbuka dan adil. Namun para rakyat Asura itu tidak takut sama sekali. Mereka malah menatap Hakim Pemburu Darah dengan tatapan yang meremehkan. Sang Hakim masih saja bertanya, apakah ada seseorang yang bertanggung jawab? Insiden pembunuhan itu adalah sesuatu yang serius. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa mentolerir perbuatan itu. Aku berbicara serius, dan ini bukan sebuah lelucon. Rakyat Asura masih saja terdiam dan tidak menanggapi perkataan dari Hakim Pemburu Darah. Sang Hakim benar-benar kesal, dan kini dia berkata, baiklah, tampaknya kelompok orang tertentu tidak bisa dibujuk dengan kata-kata. Kalian semua telah melihatnya, bukan? Bahwa kita telah mencoba yang terbaik dan bersabar. Hal itu kita lakukan bukan karena kita takut. Namun Raja Agung sangat membenci adanya konflik kekerasan. Dan dia paling tidak suka melihat ada pertumpahan darah. Namun Raja Agung juga berkata bahwa kekerasan mutlak adalah cara yang diperlukan untuk melawan kekerasan yang lain. Asura, kalian adalah klan yang biadab. Kalian telah membuatku tidak memiliki pilihan lain. Ini bukan salahku, tapi kalian sendiri yang memintanya. Ucapkan selamat datang pada kehancuran klan kalian. Yang pada akhirnya era kebangkitan yang sudah tidak bisa membujuk Asura dengan kata-kata pun kali ini telah memulai perang mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah klan Asura akan bisa dikalahkan dengan mudah? Dan apakah mereka akan terbantai seperti aliansi monster? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video.
Koprol Sob.